Selamat pagi sobat yang kasih pendengar di kota Solo dan sekitarnya. Anda yang mendengarkan siaran kami lewat 94,3 FM Iman Peaceful Station. Dan Anda yang mungkin pada kesempatan ini juga mendengarkan kami via streaming di www.jogjasimus.com ya. Selamat menikmati hari yang indah ini bersama kami. Dan kembali saya Ari Wibowo hadir ke ruang dengar Anda dalam acara siaran pendewasaan rohani yang dilayani oleh Evangelis Asen Suhendra. Pagi hari ini kami akan menemani Anda hingga pukul 12 siang nanti. Dan nanti akan kami sediakan waktu di bagian akhir dari perjumpaan kita. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, silahkan lewat telepon di 6637746 ya nanti ya. Oke. Dan jangan lupa Anda bisa hadir dalam acara persekutuan doa pendewasaan rohani pada hari ini, di 7 Maret 2018 di jam 6:30 malam nanti hingga selesai. Baik, saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Asen. Selamat pagi Mas Ari, dan selamat pagi para pengubah kehidupan semua. Dan ada Pak Markus juga yang pagi hari ini bersama kami. Selamat pagi Pak Markus. Selamat pagi Pak Ari, selamat pagi pengubah kehidupan. Ya, Pak Asen, hari ini kita akan masih berbincang-bincang, masih ngobrol-ngobrol, masih belajar lagi tentang Tuhan dan firman Tuhan. Dan hari ini kita mau berbicara soal hati katanya ya. Iya, kita mau bicara tentang hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hatimu. Di lagu sekolah minggu itu, hati-hati gunakan tanganmu ada, kakimu ada, mulutmu, mata, mulut ya. Iya. Hati nggak ada ya. Jadi dari awal itu kita nggak diajari untuk hati-hati dengan hati gitu. Iya, sehingga waktu dewasa makan hati, sakit hati, patah hati itu. Makan hati itu biasanya bikin kurus ya. Ada juga yang gemuk Mas, karena stres terus dia makan terus untuk menyalurkan stresnya itu, mengekspresikan stresnya. Ada juga ya, jadi dua macam. Kalau orang stres bisa tambah kurus, bisa tambah gemuk. Ya, tapi yang jelas orang stres lebih cepat tua itu pasti. Oh iya. Tapi yang tetap awet muda itu biasanya penyiar itu. Iya, penyiar, karena satu bisa ngomong sendiri, tidak perlu melihat ekspresi yang diajak ngomong. Ini enaknya, entah seneng, tidak seneng. Yang kedua juga istilahnya mau diperhatikan atau tidak kita tidak tahu, sehingga kita tidak bisa makan hati. Ya kan, kita mau ngomong saja. Ya syukur, enggak pun juga. Ya, memang begini. Ya, itu. Karena kan beda Mas Ari, kalau kita ketemu lihat ngomong berhadapan, terus sementara kita ngomong dia main HP terus, kita kan bisa merasa kita tidak diperdulikan, kita tidak dipandang sebelah mata. Tapi kalau kita lagi siaran gini kan nyaman, dia mau duduk lah, dia mau dengar lah, silakan. Iya, itu. Jadi mungkin penyiar tingkat stres dalam arti rasa tertolaknya kecil. Rasa tertolaknya. Iya. Nah, oke. Kalau kita mau hati-hati dengan hati, itu sebenarnya yang kita khawatirkan itu apa sih? Apakah takutnya kita itu hati kita yang akan terlukai, atau hati-hati dengan hati itu maksudnya biar kita tidak melukai hati orang lain gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan Mas Ari, memang masalah hati ini kan masalah yang Tuhan memberikan kita dua sebagai perlengkapan menjalani hidup ini, yaitu logika dan hati. Ya, logika kita pakai ya untuk memikirkan segala sesuatu, merenungkan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu. Kemudian hati juga kita pakai untuk membuat hidup ini jadi lebih hidup. Misalnya kita lagi senang sekali, itu kan membuat suasana lebih hidup. Ya, kemudian juga hati ini dipakai Tuhan seringkali untuk menegur kita, mengajar kita ketika kita merasa melakukan kesalahan. Tentu saja hati kita ini kemudian rasa tidak enak, tidak nyaman. Jadi kalau kita lihat Tuhan memberikan dua perlengkapan. Yang pertama, perlengkapan logika, ya, itu juga harus disetarakan, harus disamakan dalam arti difungsikan bersama dengan perasaan, dengan hati. Karena kalau kita hanya berdasarkan logika saja, kita tidak akan jadi orang yang punya belas kasihan. Nah, contohnya gini, lihat orang mengemis. Ya kita lihat, itu pasti karena malas, pasti karena tidak mau kerja. Loh, belum tentu logikanya seperti itu. Bisa jadi dia sudah melamar kerja dan tidak dapat pekerjaan. Bisa jadi memang ijazahnya tidak, katakan sampai hari ini belum menemukan pakai suatu pekerjaan yang tepat. Bisa Mas Ari. Jadi kalau kita hanya pakai logika saja, kita akan kehilangan kasih sayang, kita akan kehilangan rasa belas kasihan. Tapi juga kalau kita pakai hati di lain pihak, kemudian kita tidak memakai logika, ini akan lebih mencelakakan.
Ya, karena kalau kita misalnya kita makan hati, ya jengkel, marah, katakanlah kepada atasan kita merasa kita dibedakan, merasa kita didiskriminasi, merasa kita tidak diuntungkan, merasa kita dimusuhi, dipojokkan lah seperti itu. Kemudian kita tidak kita tidak mengkoreksi diri, menintrospeksi diri, kita hanya menuduh kita didiskriminasi. Saya sudah kerja sekian tahun, gaji tetap sama, orang baru masuk, sepertinya di mata saya tidak ada prestasi, saya lebih prestasi, kok gaji lebih tinggi, kedudukan lebih, misalnya tiba-tiba diangkat menjadi atasan kita. Nah, kalau kita hanya main perasaan, ini juga repot. Ya, akan ada titik buta dalam seseorang ketika dia hanya main perasaan. Dia juga mesti pakai logika, kenapa seperti itu? Apa salah saya? Ya, kenapa? Jadi saya pun pernah mimpin organisasi. Kadang ketika kebutuhan organisasi kita mengharuskan kita untuk menerima orang baru untuk mengisi satu jabatan di dalam yang kita lihat orang lama tidak mampu, tidak cocok mengisinya. Nah, sering orang lamanya merasa katakan tidak dihargai. Dia merasa kenapa masih ambil karyawan baru? Ya, padahal rasanya kita mampu, tapi kita sebagai pemimpin melihat ini harus ambil dari luar karena kita punya stok, katakan dalam bahasa sederhananya, ya, kita punya staff ini tidak mampu di dalam. Nah, ini yang menimbulkan seringkali juga masalah karena orang baru itu kadang dimusuhi, dia menganggap kamu ini kan junior di tempat kami. Betul. Terserah kamu senior di tempat lain, tapi di tempat kami kamu junior. Sehingga ketika orang itu katakanlah diangkat menjadi supervisornya, menjadi kaptennya, itu menjadi ada penolakan. Nah, ini karena semua main perasaan. Ya, karena jujur saja memang kita seringkali menilai diri kita dua, satu keliwat rendah, satu keliwat tinggi. Nah, contohnya kalau keliwat rendah, saya merasa orang lain lebih beruntung, saya nggak beruntung. Seringkali menilai diri kita rendah sekali. Padahal kita lihat orang lain yang mungkin kita lihat lebih beruntung, mungkin hidupnya nggak sebahagia kita. Contohnya seperti kita siaran sekarang ini, Mas Hari, kan ada orang yang ngomong nggak didengarkan anak buahnya. Ya, kalau kita ngomong orang dengar nggak urusan. Kita nggak tersinggung dan merasa mungkin ada yang ini saya sedang dengarkan siaran di radio kok sambil duduk mengunyah permen santai-santai, duduk yang enak, tangan dilipat menghadap ke depan, jadi gitu. Ya, nggak urus lah mau dia duduk, mau dia baring mendengar, kita nggak tersinggung karena kita tidak tahu kan gitu. Ya, mungkin kita lebih bahagia, Mas Ari. Ya, terus yang kedua, misalnya kan, mungkin kalau kita lihat kita mau ngomong mungkin tidak ada orang dengar. Nah, kalau kita siaran gini kan kita bisa mencurahkan omongan kita, Mas Arya. Jadi tensinya menjadi lebih turun karena bisa ada curhat. Iya, bisa disalurkan. Ini jadi kalau kita lihat seperti itu. Jadi dua hal ini harus berjalan seiring. Logika dan hati. Logika dan hati itu harus berjalan seiring. Ibaratnya antara tapi saya mencoba melihat ada satu gambaran begini. Ini kan ada semacam, kalau di sirkus itu Pak, ada yang pemain sirkus yang berjalan di atas tali yang dibentangkan begitu. Dia berjalan di atas tali membawa entah itu tiang, entah itu apa, untuk keseimbangannya. Dan dia harus mencapai satu titik di seberang sana dengan cara berjalan sambil menyeimbangkan tongkat itu. Saya kok mendapat gambaran bahwa kita pun juga berlaku seperti pemain sirkus ini dalam menyeimbangkan antara logika di kiri kemudian hati di kanan. Kalau ini nanti nggak seimbang, kita nggak bisa sampai di tempatnya begitu. Nah, kembali Mas Ari, memang kalau kita lihat dalam karakter manusia ya kan, kalau kita berdasarkan karakter dasar kita kan ada sanguinis, melankolis, itu ada 4 karakter dasar itu, memang masing-masing punya kecenderungan. Iya, kalau kita lihat orang sanguinis ya, orang kolerik, itu dia lebih banyak main perasaan, main hati ya. Kalau kita lihat kemudian orang plekmatis ya, itu dan melankolis, mereka lebih banyak main logika dan perasaan ya. Jadi kalau kita lihat sekarang memang kita dilahirkan dengan ada kekurangannya, Mas Ari. Ada kekurangan, setiap orang itu dilahirkan senang tidak senang punya kekurangan yang banyak. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas katakan, walaupun manusia diciptakan dalam gambar imagonya Tuhan, tetapi sesudah mereka jatuh dalam dosa kan, mereka diusir jauh. Jadi walaupun image-nya sama, ya image Tuhan menciptakan manusia, image-nya sama, tapi sekarang ada jarak yang memisahkan. Image-nya sama, tapi jaraknya tidak sama. Jadi kalau kita perhatikan, katakan
kita melihat sesuatu, ya. Katakan kita melihat gajah dari jarak 5 meter dengan kita melihat gajah dari jarak 1 kilometer, sama saja gajah. Sama-sama gajahnya. Sama gajahnya, tapi tentu saja itu menjadi gajah kecil mungil karena kita lihat dari jarak 1 kilo atau 5 kilometer. Nah, image-nya inilah yang harus kemudian diposisikan yang benar. Iya, ini yang jadi masalah, Mari. Sehingga kalau seperti tadi Mas Ari kasih analogi orang main tali di sirkus itu, kenapa dia harus bawa tongkat? Ya, karena untuk menjaga keseimbangan itu tongkat membantu dia ke kiri ke kanan untuk tidak jatuh kan. Nah, sama dengan Tuhan memberikan kita logika. Tuhan memberikan kita perasaan. Kalau perasaan membuat hidup itu menjadi lebih hidup. Kita bisa merasakan sukacita, merasakan cinta, merasakan kasih sayang, merasakan perhatian. Itu kan pakai perasaan, nggak pakai logika. Tapi kalau kita menjalani hidup, ya, untuk mengambil keputusan, bertindak, kemudian memberikan suatu penilaian ataupun melihat dengan persepsi yang benar, itu dibutuhkan logika yang sehat. Nah, masalahnya sekarang kita seringkali cenderung ke salah satu saja. Baik itu secara karakter dasar, ya, maupun secara suasana satu keadaan atau suatu masa, itu seringkali salah satu menjadi lebih kuat. Nah, contoh katakan suami istri bertengkar. Nah, ketika bertengkar itu kan yang main perasaan, tidak main logika. Yang main perasaan, yaitu emosi. Kemudian yang main bagaimana saya mencurahkan emosi saya, bagaimana saya menyalurkan kemarahan saya, ya. Dan tentu saja Alkitab dengan jelas katakan, kemarahan manusia tidak mengerjakan hal yang baik di mata Tuhan. Aneh sekali. Kemarahan manusia tidak mengerjakan hal yang baik di mata Tuhan. Kalau saya renungkan ayat itu, sepertinya aneh. Kata firman, kok bisa? Kata marah kan wajar, marah sama anak. Mungkin marah sama bawahan atau marah sama teman karena ada hal yang mungkin ya memang layak kita marah kan. Tapi Tuhan bilang kemarahan manusia tidak mengerjakan hal yang baik di mata Tuhan. Ada ayatnya itu, ya. Jadi satu yang aneh, karena kenapa? Ketika manusia marah, dia cenderung hanya untuk mencurahkan, ya, rasa amarahnya, bukan mencari solusi, bukan kemudian dari dia melihat suatu ketidakbenaran, dia ingin membuat suatu perbaikan, suatu koreksi atau menyampaikan katakanlah suatu tuntunan, tapi semuanya itu tidak lagi seperti itu, tapi hanya dicurahkan untuk membuang amarahnya. Itu. Jadi kita boleh bilang gini, maksudnya baik, tapi caranya tidak baik. Contoh kasih nasihat anak, ya kan, mestinya kamu mesti rajin, sebentar lagi semester, ini sudah bulan 3, ya toh, atau sebentar lagi kamu ujian ini, ya kan, misalnya gitu. Tapi anak belajar terus kita dengan emosi kita, dengan kemarahan kita bentak-bentak, walaupun tujuannya memang kelihatannya baik kan, untuk mengapa kita tidak bentak dia tanpa alasan. Ya, karena kita di kantor misalnya lagi ada masalah, atau karena kita di kantor lebih banyak kasbon daripada gaji gitu, terus kita marah-marah, tidak kan? Itu emang tujuannya baik, tapi kemarahan seringkali hanya untuk menyalurkan ya emosi, ya, dan kemudian melupakan maksud daripada kenapa kita marahnya, tidak disalurkan dengan cara yang benar. Ini masalahnya. Nah, terus kalau kita lihat lagi Mas Ari, ya, di rumah tangga, logika dan hati. Iya. Seringkali ketika orang sudah menikah, iya, ketika dia masih pacaran, hati yang dipakai lebih banyak. Contoh, ketika masih pacaran ada perbedaan, ada pertengkaran, ya. Bahkan ada saya ketemu orang yang pacaran tengkar terus sampai putus sambung sampai bosan. Tapi akhirnya tetap nikah. Nah, ini kan terlalu banyak pakai perasaan. Nggak pakai logika. Kenapa? Loh, kami katakan pacaran saja, katakan seperti gitu, terus sudah tengkar bolak-balik, putus bolak-balik, kan mesti pakai logika, berarti dia di antara mereka itu sudah tidak ada kecocokan. Tapi karena pakai perasaan, ya, walaupun kami tengkar, mungkin nanti kalau sudah nikah, mungkin tinggal seatap, kami bisa lebih saling mengenal. Itu satu. Kedua, mungkin ya karena ini kan masih pacaran, belum jadi suami istri, mungkin istilahnya enggak apa-apa lah kalau tengkar, mungkin nanti sudah nikah, semoga rukun terus. Nah, ini kan main perasaan saja, enggak pakai logika. Buktinya kenapa? Ada saya kenal, putus sambung, dan tetap menikah. Dan memang saya sudah menikah, ya kalau saya bilang bukan salah bunda mengandung. Kok sampai terus ribut, ya karena kembali ke sana, Mas. Jadi kalau kita hanya pakai perasaan, kita mematikan pertimbangan. Kita menutup diri terhadap fakta di depan mata kita. Kita tidak peduli realita-realita dan data yang ada terbentang di hadapan kita. Contoh, ini tengkar terus.
Ya kan? Tapi berharap habis itu nanti nikah damai. Nggak mungkin. Ya justru orang pacaran itulah seringkali ya jadi masa keemasan manusia itu biasanya waktu pacaran. Seorang wanita akan diuber, dihargai, pokoknya harus didapatkan dengan segala macam daya, upaya dan diperdaya. Ya, itu seringkali kan wanita seringkali, maaf kata ini, merasa bangga, kemudian merasa senang, menjadi sangat berharga, kemudian akhir balik mencintai si pria karena dia merasa sangat berharga, diuber sampai si pria berkorban misalnya. Dianggap istimewa begitu. Iya, ini senangnya. Terus dia merasa nanti sudah nikah mungkin akan seperti itu lagi, tentu saja tidak. Karena bedanya kalau orang katakan pria, kalau sebelum dia nikah memang kan sasaran utamanya sekarang fokusnya ini adalah mempunyai istri. Tapi sesudah dia punya istri menikah, sekarang fokusnya kan cari duit. Betul. Untuk memakasih makan istri dan anak. Tentu saja akan terjadi pergeseran prioritas dari prioritas 1 menjadi prioritas kesekian. Contohnya lagi, syukur-syukur istri menjadi prioritas ketiganya. Sesudah Tuhan, ya kan? Kemudian pekerjaannya dan istrinya. Ya, walaupun mungkin ada bilang, "Loh Pak, Bapak pendeta kok bilang istri harus nomor 3?" Bukan, saya katakan perumpamaan. Iya kan? Loh kalau istri nomor 1 di rumah aja berduaan silakan. Ya enggak usah pergi kelona. Nah di rumah enggak usah kerja. Ya kalau sudah punya deposito 100 miliar silakanlah di rumah saja. Itu ya. Iya. Kalau enggak punya ya mari kita bekerja. Nanti kita habis pulang kerja ketemu istri anak kan begitu. Iya. Nah, problemnya di sini Mas Ari. Sering orang enggak seimbang. Pakainya logika dia pakainya hanya perasaan, terbawa perasaan, terus misalnya nikah terus bertengkar, terus sudahlah bubar. Nah, itu terlalu dibawa perasaan. Padahal kan masih pakai logika. Kenapa? Kita harus ingat Tuhan menciptakan wanita dan pria itu 1, bahannya berbeda. 2, tujuannya berbeda. Ini yang sudah jelas tujuannya berbeda. 3, waktu penciptaannya juga berbeda. Waktunya berbeda. Jadi kalau kita lihat sekarang dari bahan, ya, firman Tuhan katakan Adam diciptakan dari tanah liat. Betul. Sedangkan si Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Jadi kalau kita lihat dari bahan saja sudah berbeda, ya. Nah, kalau kita ambil yang sederhana sekali, Mas Ari. Pria diciptakan dari tanah liat. Bahan mentah itu. Bahan mentah. Terus bahan mentah ini sudah diproses, ya kan, menjadi seorang manusia yang nama Adam. Terus dari bahan yang sudah diproses ini, bahan mentah ya, yang menjadi tulang, daging, menjadi darah dan menjadi segala sesuatu di dalam tubuh Adam, dalam hidupnya Adam, diambil ya tulangnya untuk menjadi seorang wanita. Kalau kita lihat jujur saja, ya, Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan mentah, tapi bahan setengah jadi. Iya kan? Karena dari tulang kemudian dijadikan Hawa. Ini setengah jadi kan? Kalau pria itu dari bahan mentah sama sekali. Iya, jadi kalau kita perhatikan sekarang, ya, prosesnya pria bisa lebih panjang, lebih banyak daripada seorang wanita. Karena dia dari bahan mentah diproses sampai bahan jadi kan lebih panjang. Sedangkan ini dari bahan setengah jadi, prosesnya lebih pendek. Nah, tapi kemudian dalam pernikahan dibuat kebalik. Prosesnya pria hanya sampai memberikan makan anak istri, kasih duit, selesai prosesnya. Pulang dijadikan rumah kos. Aku mau tidur, jangan ganggu. Besok pagi aku ngantor. Jadi dibalik prosesnya. Menjadi proses yang lebih singkat, beban yang lebih enteng. Terus si wanita segala sesuatu berat prosesnya. Harus ngurusi anak, ngurusi suami, terus bekerja dan segala macam lebih berat. Ini kan terbalik. Gitu. Padahal kita punya kitab suci, kita percaya itu kitab suci, tapi kemudian dalam prakteknya hal yang basic sekali kita tidak lakukan. Ya kan? Basic kan kita lihat, dia dari tulang setengah jadi. Jadi sudah Tuhan menciptakan dari tanah liat, dan dia dari tanah liat diciptakan manusia menjadi mata, menjadi rambut, menjadi segala sesuatu dalam hidupnya Adam itu. Terus ada bagian yaitu tulangnya yang diambil, diciptakan wanita. Jadi ini proses sudah setengah jadi, setengah jalan. Pria kan tidak, proses panjang bahan baku. Nah, tapi kemudian dalam hidup kita lihat lagi bahan baku sama setengah jadi itu kan biasa. Kalau kita lihat ya dari segi biaya biaya produksi, bahan baku pasti lebih murah dari bahan setengah jadi. Betul. Karena bahan setengah jadi sudah ada masuk proses produksi kan, ada biaya produksinya. Nah, berarti kalau kita lihat, maaf kata ini, ya, di firman Tuhan kalau saya mau ngomong dengan jelas, wanita sebenarnya lebih berharga karena dia bahan setengah jadi. Ini bahan mentah. Tapi kemudian di dalam perjalanan kita, ya, dalam perjalanan kaufinisme pria namanya, kemudian wanita seringkali tidak dianggap sebagai
Bahkan Ya, Bang. setara dengan pria. Dia menjadi makhluk kelas 2. Kenapa? Suaranya tidak didengarkan. Ya, tuh mungkin hanya tangisnya yang didengarkan. Suaranya tidak, sarannya juga jarang didengarkan. Iya. Nah, ini yang jadi masalah. Kemudian juga yang lebih buruk lagi adalah ketika kita sebagai orang percaya, ya, mengambil satu ayat dan tidak pernah mengerti background ayat itu. Ya, yaitu yang ditulis oleh Rasul Paulus, aku tidak mengizinkan seorang perempuan mengajar. Itu ada ayatnya di firman Tuhan. Aku tidak mengizinkan seorang perempuan mengajar. Hendaklah dia berdiam diri. Dan kalau ada yang dia mau tanyakan, nanti dia tanyakan kepada suaminya di rumah. Itu ada ayatnya, Mas Ari. Dan itu kemudian diterjemahkan secara begitu hurufiahnya. Ya, kita tidak pernah mengerti mengapa Rasul Paulus menulis seperti itu. Padahal secara konteksnya itu berarti apa sebenarnya? Nah, karena kalau kita perhatikan ayat itu ditulis ya, karena di zaman itu kita tahu ya, ketika Alkitab ditulis, itu kan zaman ada kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi. Dan di zaman itu kita tahu di Alkitab pun ada dikatakan banyak wanita-wanita terkenal, banyak wanita-wanita yang punya posisi di zaman itu. Tetapi dalam konteks apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ya, itu karena di zaman itu kalau tidak salah saya itu di Korintus itu kalau tidak salah saya ya, itu wanita-wanita itu maaf kata ya, menjalani suatu kehidupan yang tidak layak di zaman itu, suatu kehidupan yang tidak sesuai firman Tuhan, itu sejarahnya. Terus makanya Rasul Paulus bilang, aku tidak mengizinkan mereka mengajar. Tetapi kalau kita lihat di surat Rasul Paulus yang lain, seperti keluarga Aquila, Priscilla, itu mereka boleh mengajar. Rasul Paulus tidak bilang, Priscilla kamu tidak boleh mengajar, hanya suamimu yang nama Aquila yang boleh mengajar. Tidak. Bahkan kemudian ada Febe dan lain-lain di Alkitab yang di rumah mereka dipakai untuk ibadah. Dan Rasul Paulus tidak pernah bilang, perempuan nggak boleh. Tidak. Jadi kadang ini yang jadi masalah. Kenapa? Kita tidak mengerti konteksnya. Jelas pria diciptakan dari bahan dasar tanah liat, bahan baku paling dasar. Sedangkan wanita ini bahan setengah jadi. Bahkan maaf, sudah jadi seorang pria utuh diambil. Mas Ari, kalau mau lebih ekstrim lagi kita mengerti. Jadi lihat dari harga, tentu saja bahan baku dengan bahan setengah jadi lebih mahal bahan setengah jadi loh, karena sudah ada production cost-nya. Production cost di situ kan. Tapi kemudian kita meletakkan wanita lebih rendah dari pria. Nah, masalahnya di sini. Kalau seorang pria bisa menjadikan dirinya lebih menghargakan wanita, wah dunia ini aman, Mas Ari. Iya, karena jujur kalau kita lihat, ya. Kalau kita lihat sekarang, ini yang nyata, ya. Sering wanita tidak didudukkan pada posisi yang benar, tapi kemudian mereka didudukkan dan dibiarkan mengambil posisi yang salah. Contohnya wanita nama Isabel. Ya, di Alkitab, istri dari Raja Ahab. Itu dia yang menguasai kerajaan. Ahab memang raja secara de jure-nya dia memang dia raja, tapi de facto yang mengendalikan segala sesuatu istrinya. Jadi ini bukanlah tingkah sikap menghargakan wanita. Ya kan? Tapi menjebloskan wanita. Ini terbiaskan jadinya ya. Seharusnya memang mendudukkan di tempat yang benar, tetapi ini kalau orang Jawa mungkin terlalu jauh ini ke kepunjulan itu, karena dia seharusnya tidak seperti itu, tidak menjadi raja secara de facto, gitu, ratu secara de facto. Iya, kemudian kalau kita lihat lagi dari sejarah kan yang paling terkenal yang membuat revolusi Prancis itu kan, Madame Antoinette yang disebut Madame Deficit itu juga kenapa? Karena Raja Louis itu membiarkan dia berpesta pora. Itu bukan menghargakan kan? Menghargakan dalam arti kita menghargakan dia, menghormati dia, mengasihi dia, tapi juga tidak melepaskan sikap kita untuk menuntun. Bukan hanya menghargakan dan membiarkan. Ini kan beda. Iya, pembiaran istilahnya kan yang zaman sekarang ini yang jadi masalah. Nah, jadi kalau kita lihat Mas Ari dari sana kan, itu sudah kita memutarbalikkan yang ditulis firman Tuhan. Yaitu kasarnya pria dari bahan baku yang memerlukan proses lebih panjang daripada penciptaan seorang wanita. Wanita ini sudah jadi bahan setengah jadi, bahkan barang jadi yang diambil. Bagian daripada Adam kan yang sudah jadi utuh, orang pria ini yang diambil untuk menjadi seorang wanita. Kalau bahasa bengkelnya nih kita ngambil kanibal ini, maksudnya di kanibal. Ya, di kanibal. Ya, kembali di sini Mas Ari. Kita hidup di dunia kaufinisme pria.
Kita hidup di dalam sistem patriark, bukan matriark. Ya, nah ini yang jadi problem, kecuali di Sumatera ada suku yang hidup memang secara sistem matriark. Ya, nah kembali kalau di firman Tuhan jelas seperti itu. Ya, nah kemudian kalau kita perhatikan sekarang, ya, adalah ketika Hawa ya didatangi oleh setan, kemudian dibujuk kan, dirubah pola pikirnya dan pola pandangnya. Itu kan cuci otaknya setan. Ya, diajak ngomong-ngomong, dibujuk, dimasuki informasi, kemudian dia kelola informasi itu. Ya, dia kelola informasi itu, kemudian dia dari informasi yang dia kelola di kepalanya, kemudian dia melanjutkannya mencari kebenarannya menurut matanya sendiri. Ya, kan setan bilang, "Kau makan buah itu, kau bisa jadi seperti Tuhan." Nah, terus apa? Maka wanita perempuan itu melihat buah itu, bahwa buah itu enak dipandang, dan kemudian dia mengambilnya. Jadi ada informasi cuci otak yang keliru, ya. Kemudian bukan ditolak dari awal, tetapi malah dicari data pembenarannya. Ketika kita sudah cuci otak, ketika kita sudah dikatakan sudah dimasukkan informasi-informasi yang membentuk opini kita, ya. Kemudian kita mencari data untuk mendukung opini kita. Mencari pembenaran. Iya, jadi kan dia lihat. Padahal kan jelas firman Tuhan bilang jangan makan buah itu. Kalau kau makan, kau mati. Tapi iblis bilang kalau kau makan, kau bisa jadi seperti Tuhan. Jadi memang dari dulu manusia ini suka main Tuhan-Tuhanan. Kepingin, maaf kata mungkin setengah Tuhan. Makanya ada istilahnya playing God dalam bahasa Inggris. Berpura-pura menjadi Tuhan. Iya, itu. Jadi dia apa? Dia dicuci otak oleh setan. Kemudian dia melanjutkan mencari data, ya. Dia memandang buah itu. Bukan mesti dia langsung tolak. Ini nggak benar karena firman bilang itu akan mati. Tetapi dari otak yang sudah dicuci, dari opini yang sudah terbentuk, kan? Dia lihat, iya ya, buah itu enak kok dipandang menarik dan enak dimakan. Jadi apa? Kita melihat di sini sekarang logika yang kacau. Logika yang kacau atau memang logika yang nggak kepakai? Nah, kalau kita lihat Mas Ari, dia pakai. Kenapa? Karena dia masukkan, iblis masukkan data, dia tidak langsung kemudian makan buah itu. Dia lihat dulu, dia pertimbangkan dulu. Berarti dia memakai logika, tapi logika yang sudah dikotori dengan data yang salah. Maka dia pun mengambil kesimpulannya secara salah dan pada akhirnya makan buah itu. Iya, sama dengan katakan seperti saya pernah baca sebuah kisah ini, ya, tentang seorang ibu yang ya dari keluarga miskin yang selalu kalau beli ikan itu, dia selalu memilih makannya ya kepala ikannya. Jadi sesudah anak-anaknya berhasil, kemudian ya anaknya mengucap syukur, bikin acara, kemudian memberikan ibunya itu kepala ikan lagi yang dia anak-anak beranggapan ibu saya dari saya kecil suka kepala ikan. Nah, waktu diberi ibunya menangis. Menangis bukan nangis seneng, nangis sedih dan cerita. Aku sebenarnya nggak suka makan kepala ikan. Tapi aku rela makan bagian kepala ikan supaya kalian bisa makan bagian yang enak, bagian yang banyak dagingnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Mas Ari, ya, logika yang kita bentuk dari opini yang salah, opini yang sudah terbentuk. Kita akan selalu menganalogikannya, perspektifnya dari informasi yang sudah ada. Tetapi bukan berarti dalam kasus ini bukan berarti semata-mata anak yang salah dalam mengambil kesimpulan bahwa ibunya itu suka dengan kepala ikan. Karena informasi awalnya adalah ibu ini makan kepala ikan terus. Ya. Berarti ini menurut saya sih Pak, ada dari saya nggak tahu apakah yang diceritakan Pak Hasan ini anaknya pria atau wanita, tetapi yang jelas begini, di satu sisi perasaan ini digunakan untuk menutupi logika bahwa saya nggak mau kalau anak-anak saya ini kekurangan gizi karena makan ikan, mungkin seperti itu, akhirnya saya hanya makan ikan. Di sisi yang lain ada logika yang dipergunakan secara berlebih dibanding perasaannya, bahwa kalau selama ini ibuku makan kepala ikan berarti memang kesimpulannya adalah ibuku suka. Ada perbedaan dalam porsi mana yang lebih besar digunakan. Pria wanita pun sepertinya juga demikian, Mbak ya. Nah, seperti itu Mas Ari ya. Kalau saya sering ambil, makanya proses orang pacaran. Dilihat pria ini, waduh nguber-nguber dia berarti kan cinta banget.
Kan kesimpulannya cinta banget Mas Ari. Perasaan itu. Terus dia melihat mungkin pria ini juga ganteng, banyak wanita yang mau. Terus kenapa kok nguber dia? Tentu saja ada nilai-nilai yang dia lihat ya, ada data-data pendukung yang dia lihat bahwa memang pria ini sangat cinta dia sehingga mengeliminasi wanita-wanita lain yang mungkin mengagumi dia. Gitu kan? Jadi kemudian diambillah sebuah kesimpulan wah benar-benar cinta. Padahal mungkin juga pria ini tidak cinta tapi pakai logika. Kenapa? Yang nguber-nguber aku maaf malas kerja. Yang nguber-nguber aku maaf saudaranya banyak, adik-adiknya belum ada yang mentas. Nanti ngopen ini susah. Sedangkan yang ini maaf, ini anak paling kecil. Semua saudara sudah mentas, Mas Ari. Pasti ini diopeni karena bapak itu. Iya kan? Jadi mungkin itu kan tidak bisa hanya langsung kita ambil kesimpulan itu cinta. Bisa jadi main logika, Mas Ari. Kan zaman sekarang seringkali kalau kita bilang yang namanya cinta murni itu susah, Mas Ari. Yang murni itu kayak susu murni. Iya, cuman itu dan itu pun kadang bisa dicampur air tajin kok. Iya toh? Iya itu. Terus seperti apa namanya? Karena kan balik ke yang namanya murni ini yang benar-benar tidak pakai otak, tidak pakai pertimbangan, ini sebuah kebodohan, Mas Ari. Iya, jadi kembali juga mesti pakai logika. Kenapa pakai logika? Contoh, ya, ini ketahuan suaminya ini kena sakit ginjal. Ya, apa pria ini? Ya enggak apa-apalah, aku nikah, aku yang ngeramut. Nah, terus besok tambah sakit, terus nyesel. Banyak orang kemudian dari dikuasai pikirannya, bergerak menurut pikirannya, bergerak menurut dorongan hatinya, kemudian karena sudah terbiasa semuanya dilakukan menurut dorongan hati, kemudian nanti ketika hatinya berubah, maka dia juga akan diseret oleh perubahan dorongan gerakan hatinya itu. Contoh dulu cinta setengah mati katakan. Ya, cuat setengah mati dah istilahnya sampai mati pun mau dilakoni lah. Misalnya walaupun orang tuanya ngancam, ya misalnya pokok awas nanti kalau kamu nikah, pokoknya putus hubungan lah, apalah misalnya dilakoni. Ya, tapi kemudian ada kekecewaan, ada apa dan ada apa. Kalau dulunya dilakoni semua. Sekarang rasanya sudah mau melarikan diri dari apa yang dilakoni. Seperti orang main film, baru syuting 3-4 kali dia mau mundur dari menjadi aktornya di situ. Ya ini yang permasalahan Mas Ari kembali karena Tuhan berikan hati, tapi juga harus pakai logika. Tidak boleh hanya pakai hati, tidak boleh hanya pakai logika. Ya karena kalau pakai logika saja tidak pakai hati, juga celaka Mas Ari. Contoh seorang bapak, logika. Anak saya sebentar lagi mau melanjutkan SMA. Ya misalnya gitu, biaya ini. Logika saja yang main. Gaji saya sekian. Pengeluaran rata-rata sebulan sekian. Biaya tak terduga kira-kira sekian. Total sekian. Masih sisa sekian. Terus pakai logika saja. Terus anaknya bilang, Pak, HP ku sudah remuk loh Pak, jatuh berapa kali Pak. Ya, masuk mesin cuci ya pernah misalnya, tapi syukur masih hidup misalnya. Ayo ganti Pak misalnya. Atau aku malu Pak, HP-nya masih yang lama, orang sudah Android. Ya toh. Nah, terus tapi kalau si bapak logika terus, enggak bisa. Pakai terus kenapa? Ini nanti kamu kan sebentar lagi. Nah ini, jadi dia mematikan perasaannya. Hanya logika saja yang main, Nah ini bahaya juga. Lah kalau dalam pernikahan hanya pakai logika juga tidak bahagia Mas Ari. Ya, misalnya, lah kamu sekarang jadi istri. Selama jadi istri kontribusimu apa dalam keluarga? Misalnya, iya kan? Ini kontribusi apa? Coba, kamu satu ngabisin gaji misalnya gitu. Kedua, beli bedak, beli anu, terus ke perawatan pribadi, terus makan tuh. Lah ini kalau pakai logika terus dijumlahkan seperti itu, keluarga tidak bahagia Mas Ari. Atau istri juga pakai logika. Hitung, aku sudah memberikan kamu anak 3 loh Pak. Bayang Nek, aku ini tidak subur, tidak bisa punya anak, kamu mesti bayi tabung. Coba berapa biaya bayi tabung? Berapa duit yang harus kamu keluarin tuh? Nah ini kan tidak pakai bayi tabung, misalnya gitu. Ya, terus kalau semua dihitung secara logika, tidak pakai hati, juga kita akan jadi orang yang sangat kejam, jadi orang yang sangat tidak punya perasaan. Tapi semua dipakaikan perasaan, kita akan menjadi orang yang tidak sehat. Kenapa? Karena akal sehatnya nggak dipakai. Ya seperti contoh, ada seorang ibu yang memaksa suaminya untuk jual rumah mereka dari komplek perumahan yang sederhana ke komplek perumahan yang mewah. Pokoknya si istri tidak mau tahu. Aku tidak mau tinggal sini, aku mau minta pindah. Itu ancaman istrinya. Pokok tidak mau tahu, pokoknya.
Nah, kita tahu kan, Adam sama Hawa itu, kenapa sih Hawa yang didekati setan? Karena ada kemungkinan, ya. Kan kita mengenal di dalam ilmu ini psikologi. Di dalam surat psikologi dan surat kabar itu ada namanya Queen of the World, Ratu Dunia. Surat kabar disebut Queen of the World, yaitu dengan berita-berita yang dimuat bisa membentuk opini masyarakat. Dengan berita-berita yang dimuat mempengaruhi masyarakat. Nah, itu tidak disebut sebagai King of the World, tetapi Queen. Jadi kita lihat di sini. Kadang cara wanita mempengaruhi pria caranya halus. Itu halus sekali. Dan kadang kalau pria diajak ribut terus misalnya dengan permintaan, daripada ribut terus seringkali pria iya sudah. Daripada ribut, daripada tarung, iya sudah. Kecuali pria yang brutal, dia ribut terus ya. Ayo fight. Bisa tangan melayang, ya itu ya Mas Ari. Jadi wanita ini paksa terus, ya. Kemudian ya suaminya nurut, Mas Ari. Mereka jual rumahnya, dan rumah itu hanya cukup untuk DP. Pada akhirnya. Hanya untuk DP. DP tok. Terus. Nah, waktu saya pelayanan di satu tempat, tiba-tiba saya dapat pernyataan, sampaikan kepada dia salah jalan. Terus saya sampaikan, maaf Pak, saya dapat pesan dari Roh Kudus, Bapak salah jalan. Dia pikir saya salah jalan apa? Saya tidak tahu. Tuhan bilang, Bapak salah jalan. Dia mikir sebentar, dia bilang rasanya iya, saya tahu. Terus dia cerita, istrinya paksa dia dengan rumah yang hanya cukup untuk DP, itu untuk pindah ke komplek perumahan mewah. Dan suaminya juga bilang, saya tidak tahu bayar bulanannya bagaimana, penghasilan saya tidak cukup, tapi istri pokoknya pindah. Nah, ini kisah nyata, Mas. Hari ini bukan ilustrasi kita karena acara ini tuh saya buat ilustrasi kisah, tidak. Ini kisah nyata. Saya ketemu suami istri itu. Gitu. Apakah kemudian salah kalau kemudian saya menangkap bahwa yang mudah dipengaruhi adalah sebenarnya perasaan, ya? Dipengaruhi dalam hal apapun sebenarnya. Iya, perasaan memang gini kan bisa dimainkan, Mas Ari. Contoh, kita misalnya waktu ibadah lihat acara menolong orang miskin. Ya, terus ini loh kita punya program nolong orang miskin. Kita sudah membuat gerakan misalnya membagi nasi bungkus. Kita sudah buat gerakan misalnya membagi-bagi baju bekas. Terus mari saudara-saudara, kita masih butuh banyak uang lagi. Nah kan biasanya kita lebih mudah nyumbang, Mas Ari. Yeah. Karena sudah terbentuk, sudah mulai timbul rasa kasihannya kan dari informasi yang disampaikan. Makanya ini yang berbahaya. Kenapa? Ketika informasi yang kita dapat itu langsung membentuk opini kita. Ketika data yang disodorkan kepada kita itu langsung mempengaruhi perasaan kita. Padahal kita tahu di dalam ilmu komunikasi ada yang namanya filter information. Informasi yang sudah difilter, hanya sebagian yang disampaikan, sebagian disembunyikan. Karena ada agenda-agenda yang sudah disetting sebenarnya. Sehingga dipilih yang ini disampaikan, yang ini disembunyikan. Ya, itu namanya filter information. Kemudian di dalam ilmu komunikasi ada juga namanya twisted information. Yang diputar balik. Iya, diputar balikkan. Misalnya istrinya cuma bilang, Pak, kalau punya uang nanti saya kepingin ganti tas. Kamu itu minta tas terus. Nah, itu kemudian dipelintir menjadi seperti itu kan. Kamu ngomong tas, padahal dia ngomong kalau nanti punya ada duit. Iya, nah ini dipelintir. Terus si suami ngelapor sama ibu kandungnya sendiri. Wah, itu loh istriku minta tas, ngomong tas, padahal dia ngomong nanti nek kalau ada duit. Ini kan kita lihat satu sudah difilter informasinya, sudah separuh dihilangkan kalimat kalau ada duitnya, ya hanya tasnya aja. Kedua sudah dipelintir. Iya kan? Ini. Jadi kita mesti banyak juga belajar komunikasi dan di Alkitab banyak bicara tentang ilmu komunikasi, Mas Ari. Ya, contohnya begini, kalau nggak salah di Amsal Sulaiman, pembicara pertama itu seakan-akan benar. Pembicara pertama seakan-akan benar, tapi kemudian orang kedua akan menguji kebenarannya. Jadi kita tidak disuruh oleh Tuhan untuk percaya informasi pertama yang kita terima langsung mentah-mentah. Ya, tetapi mari kita tunggu lagi informasi yang lain. Yang akan menguji informasi. Iya, kita tidak boleh ambil keputusan ketika kita dengar informasi pertama dan langsung kita membuat sebuah keputusan dan kesimpulan. Kita harus menunggu lagi informasi pembandingnya. Karena firman dengan jelas katakan, ya nanti sementara
kita break ya, saya akan cari ayatnya. Itu jelas sekali dikatakan pembicara pertama seakan-akan benar. Tapi nanti mesti ada orang kedua yang mengujinya. Jadi informasi yang kita terima pertama belum tentu benar. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya zaman sekarang itu ya kesulitannya di sana. Ketika kita mendapatkan informasi, kita harus mengerti sifat informasi dalam ilmu komunikasi. Ya, ada twisted information, ada filtered information. Ya, terus ada informasi yang memang dibuat sengaja dengan kata-kata untuk membentuk opini, menggiring kita ke dalam sebuah opini. Kemudian sesudah kita terbentuk opininya, maka kemudian kita akan melakukan suatu respon, reaksi yang sudah ditetapkan dengan pembentukan opini itu. Nah, ini yang bahaya, apalagi dengan sekarang dengan medsos dan segala macam itu. Ya, makanya firman Tuhan katakan pembicara pertama itu seakan-akan benar. Seakan-akan, jadi kita dapat informasi pertama, wah, terus kita, ternyata informasi yang kedua seperti ini. Contohnya misalnya yang di kita sebagai orang Kristen tentang terjemahan New International Version. Itu banyak sekali mengatakan itu terjemahan yang sesat. Itu terjemahan, kenapa? Karena penerbitnya itu juga menerbitkan Satanic Bible. Ya, tapi kemudian saya pernah dapat itu informasi keduanya. Ya, dijelaskan bahwa yang menerjemahkan ini, kemudian diterjemahkannya seperti ini. Itu sama sekali tidak, ya, informasi pertamanya sama sekali tidak valid. Gitu. Jadi ketika kita baca, berarti saya harus menjauhi terjemahan ini. Berarti terjemahan ini nggak benar. Berarti terjemahan ini sesat. Tapi kemudian kita mendapatkan informasi yang benar. Gitu. Dapat timnya siapa-siapa saja di dalam tim penerjemah itu. Mereka semua orang-orang yang memang diakui sebagai dunia teologi, bukan orang sembarangan, bukan orang katakan pinggir jalan. Mereka juga bukan anggota gereja setan yang menerjemahkan dan lain-lain. Itu jadi kita mesti tidak langsung mempercayai. Dan juga makanya kita tidak boleh katakan pro ini dan anti ini, tidak. Kita harus tetap di tengah. Karena kalau kita sudah pro ini, semua informasi akan kita telan. Kalau kita sudah anti, walaupun itu mungkin informasi yang benar, kita tidak akan mau, karena sudah kita anti. Nah, firman membuat kita persis. Makanya kalau kita perhatikan, ya, pembicara pertama seakan-akan benar kata firman Tuhan. Tapi akan ada orang lain yang mengujinya. Jadi kita harus punya informasi dari segala sumber untuk penyeimbang. Nah, makanya kalau di rumah pun katakan, ya, sang bapak ini harus punya informasi penyeimbang. Sang ibu juga harus punya informasi penyeimbang. Misalnya, si bapak tidak boleh hanya melihat kelakuan anak waktu dia di rumah. Dia harus juga mendapat informasi dari si istri. Jangan sampai begitu di rumah anaknya karena takut bapaknya, karena ingin hanya menyenangkan bapaknya, karena merasa mamanya pelit, minta ini nggak dapat, tapi bapaknya lebih royal, minta apa dikasih. Sampai di rumah baik-baik, iya kan, mau belajar depan bapaknya. Tapi dari pulang sekolah dia nggak pernah mau belajar, main HP terus. Tapi bapaknya lihat, loh, anakku tiap aku pulang depan mataku belajar kok. Nah, sehingga apa? Kemudian anak ini akan menjadi anak kesayangan bapaknya, karena di depan mata bapaknya, baik sekali. Apa kata bapaknya turut, tapi di depan ibunya minta ampun anak ini. Nah, harus ada informasi penyeimbang. Gimana menurut sang istri mah? Itu gimana sih? Misalnya kan, kalau ada kamu tok dia mau denger sama aku. Wah, nah harus ada seimbang, enggak boleh hanya sepihak. Si istri juga begitu. Iya. Jadi harus ada informasi penyeimbangnya. Tidak boleh hanya satu informasi, satu sumber. Nah, contohnya lagi misalnya, ya, kalau di rumah tangga, karena kita kan di Asia ini nikahnya gerbong. Bawa mertua, bawa ipar, bawa ponaan, semua dibawa. Iya, kalau di orang bule enggak, dia nikah, dia saja yang nikah. Kalau kita kan enggak, semua ikut ngomong, ya, bahkan kadang-kadang semua ikut ditanggung. Ini masalahnya. Ya, misalnya adik saya loh, Mas, tolong itu mau ngelanjutin, nah, akhirnya tabungan keluar. Ini kan gitu, karena angka ketergantungan itu, Mas Ari. Ya, kalau di Eropa kan anaknya rata-rata 1. Kalau kita kan anak 11 bisa. Ya, sehingga katakan 2 kerja, ya, kakak-kakaknya 2 kerja menanggung 10 adiknya, itu kan dependency rate namanya itu secara ya, ketergantungan. 2 kerja, 8 bergelayut ke dia untuk gaji dan biaya lain-lain. Ini kan repot. Oke. Saya mencoba melihatnya dari agak luas lagi. Kalau tadi antara pria dan wanita, saya melihatnya sebagai agama, Pak. Kita nggak berbicara tentang agama tertentu, tapi kita kan mengenal banyak namanya agama di Indonesia ini.
agama ini kok sepertinya juga sekarang dimanfaatkan untuk membolak-balik hati gitu, Pak. Membolak-balik hati kemudian untuk menggerakkan massa. Kalau kita lihat Mas Ari, ya, sejarah gereja, saya bahas gereja ya, karena firman Tuhan dengan jelas katakan begini, apa hakku untuk mengatur hal di luar jemaat? Ada ayatnya. Apa jadi hakku untuk mengatur hal-hal di luar jemaat, itu Paulus mengatakan seperti itu. Jadi Paulus itu membatasi dirinya untuk berbicara tentang jemaat, jemaat saja. Ya, nah saya juga ikut apa yang dikatakan Rasul Paulus, kita membatasi diri hanya kepada jemaat Kristen. Nah, kita lihat dari sejarahnya, ya, itu juga banyak sejarah kelam. Ya, banyak sejarah kelam. Ya, contohnya saya pernah ke kota Trier di Jerman. Ya, kota Trier itu terkenal sekali dengan yang namanya gerbang hitam. Ya, itu gerbang hitam itu adalah gerbang yang dibuat oleh Kekaisaran Romawi. Ya, itu untuk memungut pajak. Ya, memungut pajak kepada setiap orang yang lewat. Itu di wilayah Jerman itu. Sampai sekarang masih ada bagian daripada itu yang berdiri. Dan kemudian di kota itu, ya, itu ada sejarah, ya, di mana ada satu tokoh agama dikirim dari pusat, ya, kemudian disuruh untuk apa? Untuk membenahi kondisi umat Tuhan yang ada di kota Trier, di Jerman. Ya. Tapi yang terjadi adalah dia datang ke sana dengan suatu misi yang ditugaskan oleh pimpinannya, dia sebagai tokoh agama Kristen zaman itu. Ya. Kemudian yang dia lakukan adalah, ya, tidak mengadakan perbaikan, tidak mengadakan misi yang menjalankan misi yang dia lakukan, malah dia berkompromi dengan para tokoh di kota itu. Jadi kalau kita lihat sekarang di sini, ya, itu memang sejarah membuktikan. Kemudian saya pernah cukup lama di kota Toulouse di Prancis Selatan itu. Kalau kita dari Toulouse itu dekat sudah dengan Spanyol, ya, tinggal naik pegunungan Pyrenees kita sampai di Spanyol. Di sisi gunung sebelah utara sebelah utara itu Prancis, sisi sebelah selatan itu Spanyol. Nah, di situ juga itu kalau kita belajar ada namanya kelompok orang Kataris. Nah, itu juga peperangan demi peperangan, ya. Itu sesama Kristen, hanya beda kelompok, hanya beda penafsiran ayat. Jadi ayat itu kemudian dikecilkan artinya, penafsirannya yang dijadikan sebagai ayat. Padahal penafsiran tidak pernah menjadi kitab suci. Penafsirannya digunakan sebagai pedoman yang lebih utama. Iya, lebih utama daripada ayatnya. Nah, ayat itu ditafsirkan, kemudian ayat itu yang dianggap sebagai kebenarannya, bukan ayat asli yang tertulis di kitab suci. Nah, ini yang masalahnya tuh. Nah, kemudian terjadi apa? Mereka saling bunuh. Yeah. Di kota itu, kalau kita ke sana kita baca sejarahnya, itu bunuh terus dengan penguasa-penguasa secara keagamaan di Paris. Jadi itu ada namanya tokoh agama diracuni oleh aliran lain yang sama Kristennya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, senang nggak senang, ya, itu sejarah membuktikan bahwa penafsiran seringkali lebih berkuasa dari ayat. Ya, ayat ini ditafsirkan dan terkena penafsiran itu yang menggantikan ayat itu. Jadi ayat itu ditafsirkan seperti ini dan penafsiran ini yang dianggap paling benar. Selain ini salah. Nah, ini yang jadi masalah. Contoh kalau kita perhatikan kan maklumatnya Martin Luther. Ya, kenapa dia menentang penafsiran tunggal? Gitu. Kemudian adalah reformasi kan terjadi waktu Martin Luther di Jerman. Dia menentang itu. Kenapa? Karena penafsiran tunggal nggak boleh orang lain tafsirkan. Jadi hanya yang saya katakan yang paling benar, yang Anda mengerti salah. Nah, ini sudah terbukti. Nah, makanya kemudian kita tahu, ya kan? Gereja kemudian mengambil suatu langkah, Alkitab boleh diterjemahkan ke dalam segala bahasa. Dulu nggak boleh. Itu, ya, tidak boleh sama sekali. Kemudian sekarang silakan diterjemahkan. Nah, kembali karena terjemahan kalau kita belajar ilmu bahasa juga menerjemahkan sesuatu kan juga itu cara menerjemahkannya macam-macam. Satu, hanya berdasarkan leksikalnya, ya. Leksikalnya. Kedua, kita terjemahkan menurut gramatikalnya. Ketiga, kita terjemahkan menurut morfologinya, asal katanya, ya dari mana. Kemudian kita akan terjemahkan menurut konotasinya, denotasinya, dan segala kan banyak sekali. Sehingga kita lihat, kita punya terjemahan yang sekian banyak. Nah, kalau terjemahan bahasa Inggris kita punya sangat banyak, Mas. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia kita tidak punya banyak sekali. Paling ada 3-4 terjemahan.
Nah, mungkin pertanyaannya, loh kenapa bisa terjemahnya sekian banyak? Berarti kan ini ngawur. Tidak ngawur, kenapa? Karena saking dalam dan luasnya. Seperti katakan ketika orang menyelam, Mas Ari. Ya, 5 orang penyelam menyelam ke laut, laporannya bisa beda-beda. Walaupun dia di laut yang sama, posisi jarak hanya beda 1-2 meter satu sama lain. Ada yang melihat karangnya, ada yang melihat ikannya, ada yang melihat ada belutnya, macam-macam. Mungkin ada yang nggak lihat apa-apa karena Iya. maskernya kebalik. Nah, itu. Iya kan? Jadi di situ, inilah makanya kekayaan Alkitab itu, kita punya banyak terjemahan. Nah, ini yang terjadi makanya ketika seseorang menerjemahkannya, ya menurut kepentingannya. Contoh kepentingan perpuluhan. Ya, Oh iya. ya kita tahu ya dari survei, karena saya pernah ikut World Mission Course itu 80%. Iya, 80% daripada pemasukan organisasi atau institusi itu dari perpuluhan. 20% dari persembahan sukarela. Sehingga ini kemudian dipadat-padatkan, ditekan-tekankan setiap saat, dijadikan obat segala macam masalah, ya, jalan keluar dari segala macam jalan buntu. Ini juga salah, ini menggunakan ayat. Dan ayat ini digunakan untuk menggerakkan hati. Iya. Tapi kadang-kadang logikanya ditinggalkan ya. Nah, contoh seperti yang firman Tuhan bilang kan, bawalah segala persembahan perpuluhan ke rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku, ya. Terus ujilah aku apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit. Nah, kemudian ini diterjemahkan apa? Kalau kita ini ingin terobosan penghasilan tambah banyak, ya, terus duit tambah melimpah, perpuluhan. Padahal ayat itu tidak bicara seperti itu. Itu kelirunya. Kenapa? Kitab Maleakhi itu dari pasal pertama itu menegur imam. Kitab Maleakhi itu tidak sama sekali menegur, maaf kata, jemaat. Tidak ada ayat di seluruh kitab Maleakhi itu menegur jemaat. Itu menegur imam. Ya. Jadi dari pasal pertama, hai imam, hai imam, hai imam, yang ditegur imam. Jadi seperti sebelumnya tadi, dalam ilmu komunikasi ada kemudian twisted information itu tadi juga. Ketika itu sebenarnya ada yang digunakan untuk menegur imam, tetapi dipergunakan, dipelintir untuk menegur jemaat. Nah, kalau kita lihat Mas Ari, kenapa imam ditegur? Nah, kita mesti mengerti ya, sistem yang di Alkitab, jemaat menyerahkan kepada orang Lewi. Orang Lewi menyerahkan perpuluhan dari yang dia terima dari jemaat kepada imam. Seperti itu sebenarnya. Nah, terus imam ini dipakai apa? Kan begitu pertanyaannya, sebagai orang yang menerima, terakhir menerima, apa dia kantongi sendiri? Pakai kepentingannya sendiri? Seperti begini Mas Ari, seperti kita ikut asuransi, ya. Itu biasanya kita ikut asuransi, perusahaan asuransi itu akan mereasuransi kembali asuransi kita. Dijaminkan lagi itu. Kenapa? Supaya terjadi, kalau kita lihat sekarang, ya, sering kita bicara tentang pelipat gandaan, sering kita bicara tentang terobosan, tapi kita melupakan sistem berjenjangnya. Contoh begini Mas Ari, kalau kita nabung uang di bank, terus uang bank di bank itu disimpan di ruangan khazanahnya, ya, itu bank tidak meminjamkannya kembali, bank tidak mengelolanya kembali. Kira-kira dia bisa bayar bunga enggak ke kita? Nggak bisa. Nah, sama prinsipnya dengan perpuluhan. Makanya firman Tuhan katakan di Maleakhi, untuk kamu para imam, gitu. Jadi imam ini kan melayani di rumah Tuhan, tapi mereka sendiri tidak melakukan hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan hanya disuruh lakukan oleh jemaat, dia sendiri tidak. Jadi kalau kita nonton film dulu itu ada tentang si Al Capone itu, ya itu kan saya lupa judulnya, ya, Untouchable. Iya, itu kan dia hukum tidak berlaku buat dia. Ya, jadi ini Tuhan tegur di kitab Maleakhi, gitu. Jadi, hai imam, coba nanti dibuka kitab Maleakhi pasal 1, imam terus Tuhan bicara. Nah, itu dilupakan, diambil hanya ayat itu saja, dilupakan. Filtered information. Iya, difilter dan diputar. Ya. Iya, nah masalahnya di situ, Mas. Sehingga apa? Dianggap kalau kita ini ingin maju, kita ini ingin
perpuluhan dan perpuluhan. Padahal kita tahu prinsipnya. Kita pergi antar ke bank itu harus mengembangkan dan mengelola uang itu supaya uang itu berkembang, sanggup memberikan kita bunga. Kalau dia tidak kelola, dia tidak bisa berikan kita bunga. Berarti apa? Katakan kita seperti saya seorang hamba Tuhan. Saya melayani, saya terima persembahan. Nah, itu persembahan tidak saya makan sendiri seharusnya, tidak saya belikan mobil mewah, tidak saya pakai invest rumah mewah, ya. Tapi itu saya salurkan juga. Kan prinsipnya begitu, supaya itu dikembangkan lagi menjadi berkat buat orang lain, orang itu menjadi berkat buat orang lain, orang itu menjadi berkat buat orang lain. Bukan kemudian saya terima, saya kantongi sendiri dengan baju safari saya yang bajunya saja kantongnya 5. Iya kan? Baju safari kan kantong depan 4, dalam 1, 5. Terus celana kantongnya 4. Sudah 9, Mas Ari. Bayangkan. Ya, terus diikat pinggang ada kantong lagi, misalnya 10 genap. Ini kan bermasalahnya. Ini yang seringkali jadi problem, ini yang seringkali jadi ketika logika kita diputar balik. Ya. Kemudian apa? Bahkan kan ada yang nelpon pernah menjual lemarinya untuk perpuluhan. Ini ada rekamannya kok. Dia menjual lemarinya untuk perpuluhan karena gajinya sama sekali tidak cukup. Sangat minim gajinya untuk kebutuhan bulanannya, tapi di tempat dia itu beribadah, dibilang pokoknya perpuluhan, tidak mau tahu. Istilahnya. Akhirnya apa? Gajinya habis untuk makan karena gajinya sangat kecil, kebutuhannya sangat banyak. Dan dia menjual lemarinya hanya untuk membayar. Padahal kalau di bahasa Inggris jelas sekali. Ya, ada terjemahan for the increase of your wealth. Itu terjemahan bahasa Inggrisnya. Untuk penambahan harta kekayaanmu, untuk penambahan asetmu. Engkau harus bayar perpuluhan. Lah ini gajinya saja sama sekali tidak cukup untuk dia hidup bulanan. Dia justru mengurangi asetnya untuk perpuluhan. Itu masalahnya, Mas Ari. Tapi wajib katanya, tidak peduli. Nah ini kan bermasalah. Ketika kita memakai ayat itu untuk kepentingan kita. Kita tidak mau tahu keadaan orang, satu. Kita pokoknya merasa ayat ini seperti ini. Padahal mari kita duduk sebentar, merenung. Kita mengatakannya seperti itu, kita menerjemahkannya seperti itu, kita memaksa orang untuk taat seperti itu. Apakah dengan hati nurani yang murni, atau apakah dengan motivasi yang murni? Kalau motivasi kita tidak murni, karena kita akan mendapatkan uang banyak, saatnya kita bertobat. Motivasi kita setengah murni, saatnya kita menjadi lebih murni. Nah ini yang sering masalah, saya sering ketemu. Alasannya, nanti kalau kasih, nanti berlimpah. Loh, ibu itu jelas dia bilang sampai dia jual barangnya. Ya lemari baik-baik di rumah dia jual. Ini kan nggak bener. Kenapa? Karena di terjemahan bahasa Inggris ada dengan jelas. Untuk pertambahan. Kalau hartamu nggak bertambah nggak bayar. Jelas ada ayatnya kok. Saya bisa buktikan. Itu. Nah kembali makanya seperti tadi Mas Ari katakan, kembali kita harus berhati-hati dengan mata dan telinga. Supaya informasi tidak langsung kita telan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak langsung mempengaruhi emosi kita. Karena paling gampang dipengaruhi ya emosi itu. Iya, emosi. Contoh, kita pulang, ya, anak nangis, teriak-teriak di rumah, terus kita bilang, Ma, istri nggak ada, lagi ke rumah tetangga. Oh, bisa naik darah kita. Betul? Berarti aku kerja, kamu pergi ke rumah tetangga, betul? Nggak ngurusi anak misalnya. Kalau yang kita lihat dengan mata kita pada saat itu. Padahal mungkin istri baru 2 menit ke rumah tetangga mau pinjem berambang kurang sedikit. Ya, misalnya gitu. Terus anak yang di rumah nggak hati-hati main-main kejedok atau katakan kena lingiran pojoknya meja terus nangis. Kita pulang merasa langsung kesimpulan. Wah, istri nggak bener, nggak bisa ngurus rumah tangga, nggak bisa ngurusi anak, langsung kita marah. Begitu istri keluar dari rumah tetangga, wah kita sudah bentak-bentak. Padahal mungkin dia cepat lari, kan apa? Mungkin ada kurang berambang. Iya kan? Nah ini yang ketika makanya Alkitab bilang di zaman akhir itu, iya, firman Tuhan dengan jelas katakan itu orang itu akan menjadi orang yang garang. Ada ayatnya, mereka akan jadi garang, menjadi buas, menjadi bengis. Ada ayatnya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Jadi tanda akhir zaman di samping gempa bumi, ya firman Tuhan katakan gak akan gempa di mana-mana, ya malah petaka di mana-mana, bahkan perang di mana-mana kata firman Tuhan. Itu ada yang lain lagi, manusia menjadi garang, manusia menjadi bengis kata firman Tuhan. Nah itu ada ayatnya, nanti akan saya baca. Mas Ari sudah kita break, akan saya siapkan ayatnya, saya akan cari dan saya akan baca. Kemudian kita akan mulai mendengarkan
penelpon yang akan menelpon apa beban masalahnya. Iya. Ya, tapi yang sudah didoakan mohon ya sudah, jangan terus memaksakan Tuhan, kalau bisa didoakan terus-terusan supaya terjawab. Kami tidak punya kapasitas untuk mengoyok-ngoyok Tuhan. Kami tidak punya wewenang dan otoritas untuk memaksa Tuhan. Yang kami siapa bisa sih kita itu ya, hanya memohon, memohon. Ya, oke, baik. Ini sudah jam 11 lebihnya juga, hampir 10 menit ini ya. Kita akan break sebentar. Kita akan simak satu lagu pujian ini, dan nanti seperti janjinya Pak Asen, biar Pak Asen mencari ayat-ayatnya dulu untuk disampaikan ke kita. Dan mungkin Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami lewat telepon. Silakan untuk menyampaikan masalah Anda. Dan sebenarnya disampaikan Pak Asen yang pernah minta didoakan, tetapi ternyata kok minta didoakan hal yang sama, tapi nggak pernah ada laporan begitu. Mungkin laporan bahwa ini loh Pak, doa saya sudah dijawab seperti ini, dan tetap minta didoakan. Nanti ya kita ada waktu tersendiri, mungkin tidak di saat ini di tempat ini, tapi kami beri kesempatan bagi Anda untuk yang mungkin punya masalah yang jauh lebih dari itu, lebih dari sekedar saya hari ini nggak punya duit, nggak punya uang jajan, mungkin seperti itu. Meskipun itu juga masalah yang besar pula, dan kami tidak menutup untuk itu, tetapi kami tetap akan selektif dalam memilah-milah mana yang memang benar-benar kita bisa bantu untuk doakan. Karena siapa tahu bahwa kalau Anda menyadari Anda sendiri sebenarnya sudah bisa menjadi seorang pendoa. Tidak perlu Pak Asen, tidak perlu kami, Anda pun bisa menjadi seorang pendoa yang benar-benar dijawab doanya juga oleh Tuhan ya. Baik, kita akan nikmati satu lagu pujian berikut ini, masih dari Paul Wilbur, Let the Weight of Your Glory Fall. Anda masih bersama kami di 94,3 FM Immanuel Peaceful Station dalam acara siaran pendewasaan rohani yang dilayani oleh Evangelis Asen Suhendra. Dan kami mengingatkan Anda saudara terkasih untuk Anda bisa datang bergabung bersama kami dalam acara persekutuan doa pendewasaan rohani pada hari ini, hari Rabu ini, di 7 Maret 2018, jam 6:30 malam hingga selesai, di Ramayana Resto lantai 2 Jalan Imam Bonjol 49 Surakarta. Dan di kesempatan ini, di waktu yang ada, kurang lebih ada waktu 40 menit ini, Anda bisa bergabung bersama kami lewat telepon di 663746 ya. Yang ingin berbagi juga silakan di 663746. Tentang ayat-ayat tadi Pak, yang mungkin dijanjikan oleh Pak Asen tentang anger, tentang marah, tentang hati tadi, hati-hati gunakan hatimu nanti Pak. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa yang pertama kan begini, tanda akhir zaman Mas Ari. Tanda akhir zaman. Bahwa manusia itu akan menjadi garang buas. Garang buas, betul. Iya. Itu ada di 2 Timotius pasal 3 mulai ayat pertama saya akan baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombong diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Mereka tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Jadi di sini kalau kita perhatikan, memang aneh sekali. Ketika dikatakan tanda akhir zaman tidak hanya cukup dengan tanda-tanda alam, gempa bumi, malapetaka, peperangan dan segala macam, ya, kelaparan bahkan yang akan terjadi kalau kita buka suka nonton TV luar negeri juga, Afrika banyak daerah yang sudah sama sekali menjadi padang gurun. Itu seperti ada semacam gambaran yang saya lihat di medsos juga Pak. Orang dengan buasnya menyerang orang lain, membuli orang lain, lewat komentar, lewat segala macamnya juga di situ ada kelihatan di situ. Iya, tanda akhir zaman. Jadi orang menyerang, memperkatakan, memacaci maki, itu firman Tuhan sudah katakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya, dikatakan manusia cinta diri sendiri.
Jadi kita akan lihat di situ, ya mereka semua cinta diri, walaupun punya keluarga nggak bisa cinta keluarga, semua cinta diri sendiri, semua cari kesenangan sendiri. Contoh, nek suami suka keluar malam, ya keluar malam, nggak peduli perasaan istri. Istri ya juga cari senangnya sendiri, misalnya kumpul-kumpul sama keluarga sama teman-temannya saja, nggak ngurus rumah, nggak peduli tentang penghasilan suami berapa. Dia hanya semua akan cenderung mencintai diri sendiri. Itu kata firman Tuhan di masa-masa zaman akhir. Terus yang luar biasa juga di situ, tidak suka berdamai, nggak menyukai perdamaian, sukanya ricuh, ribut, ya. Jadi kalau kita lihat ya di medsos seperti itu, caci maki, beda pendapat sedikit, ributnya mati-matian. Kemudian ada postingan, misal kita lihat kita nggak setuju, wah kita sumpah serapah dan lain-lain. Itu firman Tuhan katakan di 2 Timotius 3 ayat 1 itu, ya, sampai dengan ayat ke-5 itu memang seperti itu. Nah, terus yang ayat kelima dikatakan begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jadi nanti itu di akhir zaman firman Tuhan katakan ibadah lahiriah hanya ibadah lahiriah. Iya, kalau kita lihat ibadah lahiriah itu hanya menyangkut ritual. Ya, menyangkut ritualnya, ya kita pergi gereja, itu ritualnya kan. Kemudian di sana kita ikuti aturan-aturannya, misalnya cara ibadahnya begini, berdiri, duduk, nyanyi dan lain-lain, ya. Tuhan bilang ritual, tapi manusia batiniahnya tidak mengalami perubahan. Makanya kalau kita lihat juga tanda akhir zaman itu adalah ya ibadah yang hanya lahiriah. Ngomongnya tentang berkat, kekayaan, mobil baru, rumah baru, pekerjaan yang baru, ya gaji yang naik, uang, itu semua yang lahiriah, jelas sekali. Makanya kalau kita lihat ya memang sudah akhir zaman. Tidak usah nunggu katakan peperangan sebangsa melawan bangsa nanti yang akan semakin parah, akan menuju kepada seperti itu. Tapi kita lihat dari khotbah-khotbah pun kita sudah lihat ngomongnya terobosan uang, ya kan? Nanti Tuhan menjawab engkau, Tuhan tolong engkau, keinginanmu diberi, rumah baru dikasih, mobil baru dikasih, semua lahiriah. Tapi perubahan manusia batiniah jarang disebut. Bagaimana kita membersihkan hati kita dari kebencian, dari kemarahan. Bagaimana kita memperbaiki sikap kita ya kepada pasangan kita, kepada keluarga dan lain-lain, itu tidak pernah disebut. Itu sudah memang menggenapi apa yang ditulis oleh firman Tuhan di Timotius, Mas Ari. Kemudian yang yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan itu bahwa pembicara itu, ya, pembicara pertama. Iya. Itu juga ada. Sebentar nanti saya cari ya, bahwa itu memang ada, Mas Ari. Jadi dikatakan di sini bahwa di Amsal pasal 18 ayat 17. Demikian bunyinya. Amsal 18 ayat 17. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian tampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Jadi kita tidak boleh terima informasi pertama mentah-mentah. Mesti ada penyelidikan yang dalam. Dalam dunia jurnalisme pun ada yang namanya cover board story. Iya, board story, dan juga ada jurnalisme investigasi. Bukan istilahnya jurnalisme kacangan atau jurnalisme saya lupa itu koran kuning istilahnya, ya. Itu jadi isinya waduh, enggak jelas itu. Ya, itu seperti itu. Nah, makanya ini yang kita harus hati-hati, ya. Jadi kita sebagai orang percaya, ya, jangan mau diombang-ambingkan. Iya, seperti di sini kita dengar, wah kalau ke sana ikut dia langsung kaya raya. Hebat banget. Ya, kalau ada orang yang kita ikuti terus bisa membuat kita jadi kaya raya, hebat banget ya. Nggak mungkin. Ya, satu kaya mungkin 200 bangkrut. Ya, itu cuman yang sukses itu yang akan disuruh bercerita, disuruh mencari nasabah lebih banyak dan korban lebih banyak. Sedangkan yang jadi korban tidak boleh cerita sama sekali. Nah, ini yang jadi masalah, Mas Ari, ya. Jadi pembicara utama, para pembicara pertama. Jadi kita tidak boleh langsung mengambil tindakan karena informasi yang kita terima. Kita tidak boleh langsung emosi untuk informasi pertama yang kita terima. Madakanlah penyelidikan. Gitu. Oke, di medsos pun sebenarnya juga demikian. Kadang kita melihat ada postingan-postingan yang kemudian entah itu benar, entah itu hoax, kemudian kita share dan langsung share, padahal jempolmu adalah harimaumu kalau sekarang ini, ya. Nah, oke, kami mengundang Anda, Bapak Ibu, untuk bisa bergabung bersama kami, silakan untuk menyampaikan masalah Anda, boleh silakan. Saya ada pertanyaan berikutnya, Pak. Kalau memang hati ini sudah tersulut emosi, kemudian udah marah-marah, pengennya udah marah-marah, kapan
kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk kita bisa meluapkan amarah, atau memang amarah itu nggak boleh diluapkan gitu? Nah, sekarang begini Mas Arif. Memang masalahnya kan manusia kan diberikan emosi, ya, juga untuk memperlengkapi hidup. Ya, kalau mati rasa kan hidup ini jadi mayat hidup, ya, walking dead. Ya, jadi zombie kalau mati rasa. Tapi seringkali yang jadi masalah adalah perasaan ini yang bersifat sesaat, yang begitu menguasai hidup manusia, yang begitu mengatur keputusan-keputusannya, yang begitu mendasari tindakan-tindakannya. Ini yang masalah. Makanya kalau saya lihat ini begini, saya akan ambil di kitab Mazmur pasal 4, ya. Bunyinya begini, ayat 4. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkatalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya lebih menarik, dikatakan begini, complain if you must. Complain if you must. Ya, jadi kalau memang kau harus komplain, ya, komplainlah. Harus mencurahkan isi hatimu, silakan, tidak dilarang kalau harus. Sebentar, ini kalau menggunakan katanya adalah komplain ya? Iya, komplain kalau bahasa Inggrisnya, komplain. Jadi misalnya ngeluh sama istri, Ma, kamu itu loh, kalau dandan mau pergi, aku nunggu 2 jam, misalnya gitu, ya kan pria nggak sabar nih nunggu. Kecuali nunggu pacar dia sabar, itu beda sekali makanya, ya. Makanya wanita-wanita yang masih pacaran jangan cepat-cepat mau dilamar. Nikmati dulu dijadikan putri. Oh iya. Iya, karena nanti sesudah nikah itu seringkali jadi apa, putri bawang merah itu dia kaya. Abu itu nanti. Oke, kenapa itu menggunakan kata komplain sementara dalam bahasa Indonesia menggunakan kata marah? Karena kalau pengertian awam saya, komplain ini akan berbeda dengan marah. Komplain ini adalah ketika menggerutu karena ada janji yang tidak ditepati gitu kan. Ya, misal juga seperti seorang istri kan. Pak, rumah ini bukan tempat kos. Kamu bukan pulang hanya untuk tidur loh ya. Aku ada di rumah, aku mau ngomong, aku mau cerita. Nah, ini kan komplain. Jadi firman Tuhan di terjemahan The Message katakan, complain if you must. Ngomonglah, sampaikanlah, utarakanlah keluhanmu kalau memang itu harus. Kalau memang harus, Mas Ari. Tidak semuanya kan harus. Tapi memang kalau saking mendem tidak kuat, ya sudahlah, disampaikan. Ya. Terus, but don't lash out. But don't lash out. Lash out itu artinya gini, tapi jangan mengambil tindakan kasar. Oh, sampai turun tangan. Ya, jangan melayang kasar ya. Atau mungkin caci maki sampai nenek moyangnya misalnya dicaci. Kamu seperti kakekmu, kamu seperti ayahmu. Nah, itu masih penting sih daripada kalau kebun binatang keluar semua gitu. Ya, jadi kalau di sini dia tapi jangan bertindak kasar. Nah, terus yang menarik di bawahnya katakan keep your mouth shut. Tutup diam. Iya, mulut jangan dibuka. Dan let your heart do the talking. Jadi biarlah hatimu yang bicara, jangan dikeluarkan. Hatimu, waduh, ini kalau hati yang berbicara sementara mulut harus diam. Nah, di situ. Lanjut ketem itu lah. Dan yang terakhir dikatakan build your case before God and wait for His verdict. Di sini dikatakan langkah terakhirnya adalah, ya, ajukanlah perkaramu kepada Tuhan dan tunggu keputusan Tuhan. Jadi kalau semua kita bersikap seperti ini aman. Tidak semua hal yang kita komplain misalnya kepada pasangan kita itu benar di mata Tuhan. Tidak semua. Tidak semua juga permintaan dia akan diluluskan Tuhan. Ya, jadi di sini yang di terakhir dari ayat ini dikatakan gini, ya ajukanlah perkaramu kepada Tuhan dan tunggu keputusannya. Jadi kalau kita misalnya ada pertikaian di dalam suami istri, ada pertengkaran, perbedaan pendapat misalnya, istri kepingin ini misalnya motor metik. Ya kan sekarang musimnya metik. Tapi suaminya mungkin tidak suka metik karena biasanya saya dari teman-teman yang cerita itu kalau kecelakaan itu kadang metik susah. Kalau yang masih pakai manual itu bisa bantu ngoper gigi untuk ngerem. Iya, betul. Tapi kalau metik ngoper nggak bisa bantu pakai mesin ngerimnya. Iya. Itu nggak bisa. Jadi cuma hanya remnya rem saja. Iya, itu. Misalnya seperti itu tadi perbedaan pendapat atau misalnya istri minta metik yang kecil. Suami minta metik besar, cc besar. Nah, ini kan pertentangan nggak mari-mari. Nah, terus siapa yang harus dituruti? Nah, solusinya Tuhan bilang ajukanlah perkaramu kepada Tuhan. Jadi Tuhan tuh memberikan mau gerutu silakan menggerutu kalau harus. Nah, kalau harus ini kan kita masih pertimbangkan apakah harus saya ribut gara-gara perkara ini? Apakah harus kami melanjutkan pertengkaran ini? Apakah harus perkara ini dibesar-besarkan?
Nah ini kan jadi kembali Mas Ari pakai logika, enggak perasaan tok. Misalnya, sudahlah tiba-tiba kita istri pulang bawa tas baru. Katakanlah, ya harga lumayan katakan 1 jutaan. Waduh, tas kresek nek 1 juta bisa dapat berapa karung misalnya kan. Apalagi musim hujan lebih bagus pakai tas kresek ya kan, enggak akan basah isinya. Nah terus karena itu kita ngamuk berminggu-minggu. Apakah harus? Gitu. Jadi pertanyaannya, sampaikanlah kalau itu harus. Nah seringkali kita tidak pakai akal sehat. Kan ada istilahnya, jangan don't sweat on small matters. Jangan hal-hal kecil bikin kita sampai berkeringat gitu dulu. Ya sudahlah. Jadi hidup lebih, kalau mungkin bahasa Inggrisnya bilang easy going. Easy going itu wis lah, yo wis. Nah, itu kan ada kalau kita lihat yo wis ben. Itu kelar. Tapi seringkali kita tidak pakai filsafat itu, yo wis ben itu enggak, kita wah, enggak bisa. Ini enggak sejenakku. Ini enggak, kamu ngomong lebih dulu. Ini jumlahnya besar. Nah, ini masalah Mas Ari. Jadi ketika kita tersulut emosi pun, hati kita sudah panas-panasnya, logika masih harus tetap dipakai seharusnya untuk mempertimbangkan itu, apakah kita layak komplain atau enggak, apakah kita harus komplain atau enggak. Iya, kalau seperti tadi Mas Ari, kita ngerti Tuhan menciptakan wanita dari bahan setengah jadi, bukan bahan dasar, ya bukan bahan mentah. Kita akan lebih menghargakan. Sehingga ya wis lah, ya wis ben. Gitu loh, selesai Mas Ari. Jadi tapi kita seringkali nggak bisa ya wis itu. Ini ada kaitannya dengan kemarin disampaikan Pak Asen, bahwa prinsipnya sebenarnya 2M kan. Iya, mengasihi dan mengalah itu. Ya wis ben ini kan sebentuk dari mengalah. Dan kalau mau sempurna yang ketiga Mas Ari, memberi. Oh iya. Minta apa? Ya wes. Ya itu. Jadi dia akan merasa ternyata cinta suamiku, dia lebih cinta aku daripada tabungannya. Banyak suami lebih cinta tabungan daripada cinta istri. Tabungannya di eman untuk dikeluarkan. Iya. Ini masalahnya Mas Ari. Iya, saya jawabnya juga iya itu. Oke, baik. Saya masih mau tanya tentang satu ayat ini. Tapi ini tadi ada penelpon. Silakan dicoba lagi ya. Saya terima ini. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, iya Bapak. Ada yang ingin disampaikan dengan Pak Asen, Pak? Halo. Ya, halo. Ya, halo Bapak. Silakan Bapak, ada yang mau disampaikan? Ya, halo. Oke, mungkin ini nggak bawa radio ya, jadi agak susah juga ya. Tapi yang nggak bawa radio pun juga bisa dengan suara saya. Oke, saya terima lagi yang di telepon. Ups, ya. Baik, silakan dicoba lagi. 663746 ya. 663746. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Baik, saya putus dulu, memberi kesempatan untuk yang lain yang mau gabung. Untuk Bapak Ibu yang mau gabung bersama kami, boleh silakan ke 663746. Selamat siang, shalom. Halo, selamat siang. Halo. Ya, halo Ibu. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Tidak menyebutkan nama, ya, tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan identitas apapun. Silakan. Selamat siang Pak Asen. Iya. Pak Asen, gini anak laki-laki saya itu kan di luar kota, mau pindah kota di Semarang atau di Solo, pindah kerja gitu Pak. Iya. Itu tapi bingung. Terus nasihat orang tuanya apa ke anak? Masalahnya dia tetap di Bandung, iya, akan pindah ke luar kota gitu, kerja Pak. Terus cari kerja. kalau dari orang tuanya apa pesannya? Gimana Pak? Dari orang tua sudah memberikan nasihat apa kepada anak? Ya sementara ini dia kan hanya kayak apa ya, usaha. Jadi belum ada usaha yang pasti, belum ada satu kegiatan yang memang ya menghasilkan begitu, masih istilahnya mungkin luntang-lantung atau masih mulai membangun dari nol begitu? Ya hanya usaha yang kecil gitu Pak, dia nggak cukup lah. Nggak cukup makan? Istrinya kerja, tapi karena ini punya anak, anaknya tuh tidak mau dikasih dot. Oh, jadi akhirnya istrinya nggak bisa pergi kerja, harus di rumah. Iya. Gitu, pikirnya anak saya tuh kan ya pas kontraknya juga habis, mau pindah ke kota Semarang atau Solo cari kerja gitu. Baik. Atau gimana Pak?
Gitu. Jadi sampai sekarang orang tua belum kasih keputusan juga. Ya, dan itu ada sepupunya itu, keponakan saya itu buka seperti fried chicken gitu, tapi wing sayap gitu loh Pak. Oh gitu, khusus sayap saja. Di Cimahi, dia dikasih 5% gitu. Baik. Tapi Cimahi kan katanya kota kecil tuh harus ngerintis. Tapi juga bingung gitu Pak. Bingung semua ya, mau pilih ini piye, pilih itu piye, pilih itu piye. Nggak bisa yo wes ben ya Bu ya, tambah ruwet ya. Karena sang istri sekarang harus berhenti kerja kan, karena anak nggak mudot. Iya, kemudian jadi otomatis penghasilan jadi sangat minim ya. Nah, terus mau ke Cimahi piye, bingung. Iya, karena juga rasanya nanti tidak cukup. Lah mau ke Semarang coba-coba kok nekat, belum ada kepastian. Iya. Jadi mau cari kerja di Semarang, semua jadi ruwet. Di Solo. Oh gitu, mau cari kerja. Gini Bu, di dalam prinsip kerja ada dua Bu ya. Satu, kita bekerja sungguh-sungguh dengan pekerjaan yang sekarang, atau kedua, kita akan berkeliling dan lelah mencari pekerjaan. Itu ada dua prinsip Bu. Tapi kita akan doa buat hal ini ya. Ibu jangan ditutup dulu ya, nanti Pak Markus pimpin doa. Mungkin ada petunjuk buang ini, jadi ini putranya Ibu kan? Iya, kita akan doa. Tidak usah sebut nama, tolong ya. Jadi supaya nggak masalah, kita akan doa. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan, ada suatu petunjuk dari Roh Kudus ya buat sang anak. Iya. Mari Ibu kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu ini Tuhan, bersama dengan putranya Tuhan yang sedang bingung untuk menentukan keputusan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang mereka hadapi, Engkau tahu apa yang mereka harus putuskan Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, apakah ibu ini, anak daripada ibu ini harus meninggalkan kota Bandung ke Semarang atau Solo atau apapun juga Tuhan, kami mohon Tuhan pada Engkau, biarlah Tuhan boleh memberikan petunjuk-Mu Tuhan, jalan mana yang harus mereka ambil sehingga mereka tidak salah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau ada teguran juga silakan sampaikan Tuhan Yesus. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu, maaf ya, kita kan sedang berdoa buat sang anak ini. Tapi kok tiba-tiba Tuhan belum bicara tentang sang anak, tapi Tuhan bicara tentang ibu ini. Ibu yang ada pesan Roh Kudus buat ibu. Tuhan bilang gini, kenapa sih kadang ibu punya hati ini pahit? Apa ya Pak? Nah, saya tidak mengerti ya. Tiba-tiba saya mendengar Roh Kudus mau bereskan ibu dulu, bukan sang putra yang akan dapat petunjuk, tapi ibu dulu. Pahit. Apa ya? Baik, kalau tiba-tiba saya mendengar kata bapaknya gitu. Bapaknya itu yang mana Bu? Tentang sang suami atau tentang ayah kandung? Bapaknya itu yang mana Bu? Bapaknya suami saya gitu Pak. Bukan. Bapaknya itu bisa berarti dua. Satu berarti ibu punya suami. Yang kedua berarti ibu ibu punya ini ayah kandungnya ibu. Sudah tidak punya ayah kandung. Betul. Saya meninggal Pak. Sudah. Terus sang suami? Suami saya masih ada. Nah sekarang ibu sering ada ada hal yang membebani ibu. Itu apa? Bapaknya. Apa ya? Ada yang diingat? Kok kelihatannya belum. Aman-aman saja tentang sang suami? Iya Pak. Yakin? Iya Pak. Baik, kalau masih aman ibu tolong jangan ditutup, kita akan doa lagi ya supaya jelas ya. Bapak Surgawi katanya dia tidak merasa, sementara hambamu dapat pernyataan Tuhan, ada sedikit Tuhan yang menjadi beban. Mari engkau yang ungkapkan, sehingga itu semua dia tahu bahwa Tuhan peduli, dia tahu bahwa Tuhan dengarkan. Mari. Amin.
Ibu. Iya Pak. Saya dengar kata riwayat apa ya Bu ya? Riwayat. Iya. Riwayat bapaknya. Apa ya Pak? Nah, kadang-kadang kalau begini saya nggak bisa sampaikan di radio dengan terbuka sekali Bu ya. Karena ada hal-hal yang nggak bisa saya sampaikan di media, walaupun Ibu tidak sebut nama, ya. Tapi ada undang-undang ITE yang membuat saya nggak bisa bongkar semua di sini. Jadi kalau maksud saya nggak bongkar semua, saya tanya Ibu, kalau Ibu yang jawab itu tidak bermasalah buat saya, kecuali saya buka semua di sini akan menjadi vulgar sekali. Saran Pak Hasan gimana Pak enaknya Pak? Gitu. Ibu tinggal di dalam kota kah? Iya. Jadi kalau Ibu tinggal di dalam kota, bisakah nanti datang ketemu saya? Iya. Gitu. Jadi akan lebih mudah saya bisa bicara langsung tanpa karena ini kan media. Di media ada hal yang tidak bisa saya sampaikan kalau itu terlalu pribadi. Iya Pak. Ya, jadi ada hal yang saya ingin sampaikan tentang riwayat bapaknya. Oh iya Pak. Itu. Jadi itu yang kata apa? Yang itu yang saya ingin tanya lebih detail, baru kita akan berdoa. Iya Pak. Ya mungkin juga walaupun Ibu tidak sebut nama, tapi saya juga khawatir kalau ada orang yang mengenal suara Ibu, kemudian oh itu Ibu Anu itu, wah itu, ya mungkin tidak selayaknya saya buka di sini ya. Jadi nanti saya tunggu. Iya Pak. Ya, gitu Ibu ya. Nanti ketemu langsung ketemu Pak Markus dulu ya. Pak Agus. Iya Pak Markus. Oh Pak Markus. Ya, nanti Ibu ketemu Pak Markus dulu ya, baru nanti ketemu saya ya. Oke Pak. Iya, baik. di acara nanti malam ya Bu ya. Iya Pak. Iya, baik. Datang kok. Oh iya, Tuhan oke, berkati. baik. Ibu, ya terima kasih Ibu. Ibu ini biasa datang begitu? Wah, saya enggak kenal malah. Ya enggak hafal saya kalau suara-suara ya. Iya, betul. Baik, nah ini loh, ini yang saya bikin saya takjub itu kadang-kadang kala masalah yang kita hadapi kita pikir pada intinya di A, tapi ternyata di B. Masalahnya di B-nya yang lebih besar itu. Dan ini yang kita nggak tahu, kita nggak ngerti sama sekali. Kita nganggapnya mungkin kita sudah lupa atau mungkin kita memang nggak tahu sama sekali gitu. Nah, kadang gini Mas Ari, kan menurut menurut kita, menurut logika kita, ini masalah kita. Tapi ternyata ada masalah lain yang lebih penting yang perlu dibereskan, atau ada masalah lain yang justru menjadi penyebab masalah yang sekarang kita hadapi. Penyebab masalahnya sekarang. Iya, seperti orang misalnya, ini kok tenggorokannya sering tidak enak, atau seperti kemarin saya nonton di NHK TV itu, ada orang yang sering kali merasa di pundaknya sakit, sering pundaknya kaku. Nah, sekarang pikirannya tensi, mungkin kelelahan. Ternyata pundak kaku itu juga salah satu, di situ ya dokter dari Jepang mengatakan itu salah satu bisa ciri kanker lever. Oh. Ya, gitu. Ya. Jadi waktu saya bahas saya kaget tuh. Ternyata pundak kayaknya enteng. Wah, mungkin paling pegel atau mungkin paling tensi tinggi. Iya, tensi tinggi. Ternyata itu salah satu tanda kanker lever. Jadi waktu orang tuh sakit pundak, dia pergi ke spesialis nyeri, ya, itu spesialis nyeri, dia jadi dipakai di badannya digerakkan pakai fisioterapi segala macam, tidak hilang. Terus itu di pemeriksaan lebih lanjut ternyata nyeri pundak itu karena kanker livernya sudah kanker. Jadi kan kita seringkali persepsinya, ini masalah saya. Ya ini tolong selesaikan. Ternyata ada masalah lain yang lebih mendesak. Bukan sekedar sakit pundaknya kaku, ternyata levernya sudah kanker, dan sesudah ditemukan ternyata dia kankernya itu kena kanker liver itu 2 bulan kemudian meninggal pasiennya itu. Jadi tidak efektif penyembuhan anti nyerinya karena dia tidak nyeri bukan karena gangguan otot, ternyata kanker di lever yang mengakibatkan pundaknya sering nyeri. Berarti kita pun sebenarnya bisa terbuka dengan segala kemungkinan bahwa masalah yang kita hadapi saat ini bisa jadi memang ditujukan pada kita itu bukan karena masalahnya di kita, tetapi masalahnya bisa jadi ada semacam pembelajaran untuk membantu orang lain begitu? Bisa gini Mas Ari. Satu, ada masalah yang lebih mendesak. Ada yang lebih mendesak aja. Bukan sekedar anak ini, tapi ada masalah yang lebih mendesak yang harus lebih beres. Dan kalau itu nggak diselesaikan terlebih dulu, bisa jadi ini lebih parah. Ya, yang kedua, bisa itu menjadi penyebab masalah yang sekarang. Seperti tadi kan, pundaknya sakit, ternyata kanker, dan itu terlambat diketahui. Ya. Gitu. Ya. Oke, kita terima lagi yang di telepon. Selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang.
Ini mah bicara sendiri sambil nunggu teleponnya diangkat gitu ya mungkin ya. Oke, baik. Saya buka lagi di 663746 ya, 663746. Bapak Ibu yang bergabung bersama kami silakan. Dan saya juga mengingatkan Anda Bapak Ibu nanti bisa hadir dalam acara persekutuan doa pendewasaan rohani di hari ini ya, jam 6:30 malam sampai selesai. Saya ingin tanya lagi Pak ke satu ayat tadi yang di Mazmur 4 ayat yang ke-45 itu tadi ya, tentang istilahnya kalau soal anger management itu, jadi mengelola amarah itu. Iya. Katanya ini kalau kita mencoba untuk memendam amarah itu orang bisa kena tensi, darah tinggi gitu. Iya. Terus kapan agar kita tetap bisa sehat dan kita bisa plong begitu untuk mengungkapkan itu? Saat yang tepat itu seperti apa sih sebenarnya? Saat yang tepat seperti ini Mas Ari. Yang ayat yang kalimat terakhirnya ya, bawalah permasalahanmu, pergumulanmu, pertikaianmu kepada Tuhan. Terus tunggu keputusannya. Dalam hal itu membawa perkara kita kepada Tuhan itu mendoakan. Misalnya Tuhan nih lo, istri saya nih nggak sabar punya rumah baru, sudah bosen misalnya nempel sama orang tuanya sering ngomong, apa kok dapat laki goblok gini, misalnya kamu di sekolah tinggi wis istilahnya orang tua ada habis biaya besar sampai sarjana, tapi kok dapat laki yang nggak bisa kerja, misalnya gitu kan tambah beban juga ya. Emang karena di satu pihak keberhasilan, katakan kita punya anak, kita lihat berhasil, tapi kemudian kalau dia jodohnya, kita merasa jodohnya itu tidak setaraf dengan pengeluaran yang kita sudah keluarkan, itu kan bisa kecewa Mas Ari. Anak sarjana dapetnya cuma taman SD, wah marah-marah terus orang tuanya ya kan. Syukur-syukur dapat profesor misalnya, ya kan gitu. Jadi kadang kita itu sistemnya punya anak itu jadi investasi. Kalau bisa dijual semahal mungkin, ini masalahnya. Karena kita sudah keluar duit sebanyak mungkin itu. Iya, ini masalah. Jadi anger manajemennya kan Mas Ari. Kalau kita simpan marah, darah tinggi. Betul, kalau kita simpan emosi memang iya. Kalau kita ngempet iya. Tapi pertanyaannya, apakah harus dikeluarkan dalam bentuk kata-kata dan perbuatan? Nah, Alkitab menyanyikan kepada kita, keluarkanlah kepada Tuhan. Bukan berarti kita marah kepada Tuhan kan ya? Tidak, Tuhan gini, Tuhan aku masalahnya gini. Dibawa ke Tuhan, misal anak, Tuhan ini loh anakku seperti begini Tuhan. Ya, misalnya, kok satu mirip mertuaku, misalnya gitu, ya satu mirip iparku, misalnya gitu, ya kan silakan. Dalam arti bukan wajahnya tapi sifatnya, misalnya. Biasanya kan kalau yang buruk-buruk itu selalu kita tuduh pasangan kita yang bawa. Pokoknya orang lain, bukan keluarga kita, bukan saya gitu. Iya, kalau yang baik-baik dari keluarga kita, benihnya kita, ini seringkali masalahnya di situ. Oke. Jadi dibawa pada Tuhan dan tunggu keputusan Tuhan apa? Iya. Nah ini nunggu keputusan ini yang nah kembali kita makanya kan Alkitab. Saya jadi ingat kita harus diam nunggu keputusan Tuhan. Nunggu. Nah kembali makanya Mas Ari, orang yang tidak bisa menunggu keputusan Tuhan seperti tadi dikatakan beragama tapi beringas, beragama garang, beragama nggak suka damai. Tadi ada ayatnya kan? Itu. Nah itu memang seperti itu akan akibatnya. Tapi Tuhan mengajar kita yang berbeda. Ya, maksudnya apa? Orang-orang yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan, bukan orang-orang yang cuma tahu akan ada kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Banyak orang sudah tahu terus dia merasa dia siap. Tapi kita periksa persiapannya. Misalnya kita tahu akan ada banjir, hujan lebat. Kita tahu ada, tapi kita tidak buat persiapan apapun. Payung pun tidak ada di rumah misalnya. Lah ini kan masalah. Terus kita tidak cek kita punya genteng ada gesek rendah. Ini kan kita tahu tapi tidak melakukan apapun. Dan kita merasa kita siap. Ini banyak orang Kristen seperti itu. Nah, repotnya makanya kembali Mas Ari. Ibadahnya lahiriah. Cuma ngomong saudara akan diberkati, saudara antar persembahan, saudara diperkaya. Ngomong cuma duit, kekayaan, itu saja saat ini. Kalau kita ngomong kebenaran enggak, sulit kita ketemu yang ngomong kebenaran. Padahal yang seperti tadi kan, kembali wanita diciptakan dari tulang setengah jadi. Iya, Tuhan sudah kena dapat production cost sudah keluar itu. Sedangkan bahan mentah kan belum keluar production cost. Ya, ini tapi kalau kita lihat lagi, ketika Tuhan mengerjakan si wanita karena sudah setengah jadi, tinggal dilanjutkan jadi kan. Jadi kalau kita lihat apa? Kalau kita lihat, Tuhan sudah membayar separuh. Ya kan sudah membayar separuh production cost. Sedangkan yang pria Tuhan membayar dari awal.
Makanya seringkali dalam proses ketika kita semakin dekat sama Tuhan, semakin ikut Tuhan, pria lebih sulit diproses dari wanita. Pria lebih sulit, lebih masih ngelawannya, memberontaknya. Iya, kalau perempuan biasanya lebih mudah, paling nangis, berseru kepada Tuhan siang dan malam. Kalau laki stres, mungkin cari teman, cari hiburan, clubbing dan lain-lain. Kalau perempuan mungkin rajin ke gereja dia. Iya. Karena dia harga sudah separuh, production cost sudah separuh keluar. Tinggal separuh lagi yang harus diselesaikan. Jadi eman-eman kalau sampai kemudian rusaknya jadi parah gitu. Nah, yang lebih parah ini sudah setengah jadi, kemudian pria yang merusaknya. Ya, itu membuat jadi wanitanya jadi beringas, jadi kasar karena biasa dikasari, akhirnya dia jadi kasar. Terus biasa diomong-omongi yang di kebun binatang, sehingga besok dia merekam nama-nama binatang itu dan memutar kembali rekamannya. Itu Mas Ari, ini ruwetnya memang di sini. Makanya Tuhan kan mengajar kita, kalau kamu harus marahlah. Kalau memang harus nyampaikan keselnya, sampaikanlah. Tapi kalau harus, dan kita lihat, kalau kita semakin dewasa, tidak semuanya harus dikatakan. Tidak semua jengkelnya kita harus dikeluarkan. Tidak semua ketidaksetujuan kita harus diungkapkan. Tidak semua. Kan? Oke, saya jadi ingat awal pembicaraan tadi yang disampaikan oleh Pak Markus. Ada lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, matamu, mulutmu, tapi tidak hatimu itu. Ya. Dan ini diajarkan pada anak-anak sekolah minggu. Kok tidak ada kata-kata gunakan hatimu secara hati-hati. Nah, makanya masalahnya seringkali hatinya itu belum tidak digunakan dengan benar. Tidak digunakan dengan benar. Kalau sudah sakit hati, malas doa, malas ibadah. Itu kayak anak-anak banget itu. Iya, kayak anak-anak, karena tidak diajar hati-hati gunakan hatimu. Ya. Jadi kayak anak-anak banget itu. Jadi tidak benar-benar memang tidak diajar kan, di lagu itu nggak ada kata-kata hati-hati gunakan hatimu. Nah, saya jadi ingat lagi Pak, saya punya 2 orang anak ini. 2 orang anak, yang paling gede itu 12 tahun, yang kecil baru 2 tahun, hampir 2 tahun begitu. Mereka marahnya itu yang kecil ini bisa marah, benar-benar marah gitu. Dan dia berani menantang orang lain. Sementara anak yang gede itu mungkin tidak berani menantang, tetapi dia meluapkan marahnya dengan cara yang lain gitu. Dengan cara malas-malasan dan segala macamnya. Malas belajar atau malas mandi atau apa seperti itu. Bagaimana saya bisa mengajari mereka untuk bisa menggunakan hati mereka dengan hati-hati? Begini Mas. Dan mengajarkannya pun saya tidak dengan cara, saya pun juga tidak melukai hati mereka gitu. Begini, kalau kita lihat ya, ternyata bayi di dalam kandungan itu bisa merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar. Itu yang pertama. Kedua, ya, karena bayi di dalam kandungan itu masih melekat dengan ibunya, perasaan ibunya, emosi ibunya juga terekam kepada bayi itu. Nah, jadi kadang-kadang begini, ya, kita melihat ada satu anak yang memang jiwanya cool banget, tenang, lembut. Ada satu anak jiwanya berangasan sekali. Itu bisa diselidiki kemungkinannya waktu dikandung, suasana hati si ibu. Jadi suasana hati ibu waktu mengandung juga bisa membentuk karakter anak itu ketika dia lahir. Ya, saya kenal ada satu orang, anaknya 3. Yang pertama pria, yang kedua pria, yang ketiga wanita. Anaknya itu, anak yang pertama tenang sekali jiwanya, cool banget, ajak ngomong istilahnya orang yang kalem. Ya, anak kedua, wah minta ampun sudah. Saya lihat sendiri kalau ngamuk itu, kalau marah masih teriak-teriak, masih banting barang. Itu anak yang kedua. Anak yang ketiga biasa, normal, tidak emosian. Nah, ternyata ya, saya tahu persis ini keluarga juga. Anak pertama mereka itu baru nikah, terus mereka itu melayani Tuhan. Jadi ya tentu saja setiap hari ada pujian yang diputar di rumah. Dan itu mempengaruhi bayi yang di dalam kandungan. Ya. Kemudian ketika istri ini mengandung lagi, mengandung lagi, terus suaminya selingkuh. Nah, jadi hati istrinya kan porak-poranda itu, orang ngandung kok selingkuh. Nah, jadi lahir anak ini, waduh minta ampun karakternya. Ngamuk apa dilempar. Jadi kalau saya lihat di situ, ya, wah ini waktu ibunya mengandung bapaknya selingkuh. Jadi emosi ibunya, kemarahan ibunya, perasaan ibunya masuk ke dalam anak ini. Dan anak ini jadi seperti itu.
mudah marah, mudah emosi. Jadi bisa ya, karena kondisi psikologis ibu waktu mengandung sangat mempengaruhi sifat bayinya ketika dewasa. Ini yang perlu diperhatikan. Tapi saat ini masih tetap bisa diubah kan? Atau masih bisa sampai umur 100 pun masih bisa, Mas. 100 iya, bisa. Cuman semakin tua semakin sulit. Semakin sulit. Sulit. Ya, jadi kalau kita sekarang tahu ya, mungkin jadi bisa begini, dicek apakah waktu itu kondisi psikologis istri temperamental, ada tekanan yang berat dan lain-lain, itu bisa diselidiki kembali. Kemudian sesudah itu ya bisa dia minta ampun sama Tuhan. Itu. Okay. Tuhan, aku minta ampun, waktu aku mengandung anak ini aku tidak menjaga kondisi psikologisku. Ada ada tekanan yang kuat, ada kejengkelan mungkin, ada kemarahan mungkin, ada emosi, sehingga semuanya itu direkam oleh anak ini dan terpengaruh anak ini ketika dia besar. Itu bisa. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari kemungkinan karakter dasar anak ini juga. Ya, memang ada orang karakter dasar kalem, seperti plekmatis sama melankolis, tapi ada orang karakter kolerik. Ya, kolerik emang temperamen, sanguinis juga temperamen naik turun. Ya, jadi itu juga bisa. Nah, tinggal kalau karakter dasarnya begini, menghadapinya gini, itu kan semua bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari kemudian diterapkan. Ya, itulah makanya ada pelajaran parenting itu, ya, menjadi orang tua. Memang kita sudah ketika punya anak langsung jadi orang tua, tetapi untuk menjadi orang tua yang bisa mendidik itu perlu belajar. Untuk menjadi orang tua secara lahiriah mudah, normal, sudah dibekali kita sejak lahir. Oke, ini ada telepon sebenarnya, tapi waktu kita juga tinggal 5 menit. Jadi ya, ini mungkin kalau kita terima pun juga tidak cukup. Tapi bisa saya mempersilahkan Bapak Ibu yang tidak bisa menghubungi kami saat ini, atau ya pengennya kirim WhatsApp, sementara WhatsApp saya tutup, ya, SMS WhatsApp saya tutup, saya minta maaf. Dan untuk itu saya mempersilahkan Bapak Ibu nanti bisa hadir dalam acara persekutuan doa pendewasaan rohani, ya, di jam 6:30 malam. Hari ini jam 6:30 malam sampai selesai, ya. Pak Sen, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan untuk menutup perjumpaan kita hari ini, Pak? Ya, jadi kalimatnya mungkin tidak terlalu panjang. Kesimpulannya, jangan hidup berdasarkan emosi. Jangan hidup berdasarkan emosi. Ya, pakailah logika yang sehat. Tapi juga jangan hidup 100% hanya dikuasai logika dan tidak pakai perasaan. Jadi hidup tanpa perasaan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kita memang mengerti proses penciptaan Tuhan, ya, maka kita harus disuruh Tuhan untuk menerapkannya. Ingat, Tuhan sudah ketika menciptakan wanita itu dari tulang yang sudah setengah jadi. Jadi tentu saja Tuhan hanya menghabiskan setengah lagi, kan sudah ada production cost yang sudah keluar. Ya, ketika menciptakan pria yang diambil dari sana. Seringkali makanya kita sebagai suami-suami seringkali untuk memproses kita untuk menjadi lebih taat, lebih percaya, lebih berkenan sama Tuhan, menjadi suami yang lebih benar, itu Tuhan memulainya dari bahan mentah lagi. Dan itu sangat membutuhkan waktu dan biaya yang sangat banyak. Sedangkan di sisi lain ketika Tuhan memproses wanita itu lebih mudah karena dia sudah setengah jadi. Jadi mari kita sadari sebagai pria-pria, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kadang Tuhan itu butuh waktu yang sangat lama untuk memproses kita. Karena kita melawan, karena pria tidak lebih mudah menyerah. Kalaupun dia menyerah, bukan menyerah tapi dia putus asa. Kemudian kalaupun dia tidak menyerah, dia katakan tidak menyerah, tapi dia mencari hiburan bukan di dalam Tuhan. Seringkali dia mencari hiburan yang tidak berkenan sama Tuhan. Nah, ini yang seringkali saya temukan di dalam pelayanan. Jadi mari, ya, kita para pria ini sadari bahwa seringkali Tuhan menginvestkan waktu, tenaga untuk merubah kita dalam jumlah yang sangat besar. Ayo kita jangan sampai menyia-nyiakan kemurahan Tuhan. Kemudian kita juga mengerti bahwa ini manajemen kemarahan, anger management, ya. Tuhan bilang apa? Cara yang paling benar itu di mata Tuhan adalah bawalah semua perkara itu kepada Tuhan. Terus tunggu keputusan Tuhan. Jadi kalau dalam pernikahan juga ada pertikaian, perbedaan pendapat yang tajam, mari kita bawa kasusnya ke Tuhan. Si istri bawa ke Tuhan, suami bawa ke Tuhan. Tidak mencari jalan keluar sendiri. Ya, misal sama-sama ngotot A, istri B. Nah, terus kita pertahankan masing-masing, tidak. Mari kita bawa kepada Tuhan, yang mana yang disetujui Tuhan, yang mana yang berkenan kepada Tuhan, dan itu yang kita lakukan. Ya, seperti yang saya kasih contoh singkatannya, Mas, karena waktunya. Itu ada bapak yang bilang, anak saya
itu mau kuliah. Tapi anak saya perempuan. Saya rasanya nek kasih kuliah jauh-jauh di luar negeri berat. Tapi istrinya bilang, ya apa kehendak Tuhan saja, tidak apa-apa, Tuhan maunya apa. Nah, jadi kan ini ada dua perbedaan pendapat. Yang satu, kasihan anak ini jauh-jauh, terlalu jauh, apalagi anak perempuan. Ya maunya kalau anak laki nggak apa-apa, mungkin begitu. Tapi keputusan Tuhan adalah biarkanlah dia pergi. Nah jadi di sini kalau semuanya menjadikan katanya Tuhanlah pemimpin rumah ini, kan kita lihat seringkali di dinding ditulis begitu. Ya. Tapi di dalam praktiknya kita tidak pernah menjadikan dia pemimpin, cuma penolong. Tuhan, ini butuh anak saya butuh uang kuliah, tolong kirim. Tuhan, ini istri saya butuh tas baru, tolong kirim. Hanya penolong, tidak pemimpin. Ya, jadi ini yang jadi masalah, Mas Ari. Mari di dalam akhir daripada sesi ini, ya di bulan 3 ini, sebentar lagi pertengahan bulan, kiranya kita sudah menyusun pondasi-pondasi yang benar untuk melewati tahun ini. Ya, pondasi-pondasi disusun sehingga di akhir tahun sudah ada sesuatu hasil daripada setahun ini. Jadi Kristen, jangan setahun ini jadi Kristen ya berlalu begitu saja dan kita merasa sia-sia ikut Tuhan. Kok tidak ada hasilnya, kok tidak ada perubahannya, padahal kita disuruh Tuhan, kan bukan Tuhan yang kerja. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, terus dia disuruh Adam namakan hewan, disuruh dia, ya, ngurusi kebun di Taman Eden dia. Terus Tuhan bilang berkuasalah atas burung-burung di udara, atas binatang-binatang di laut. Tuhan tidak bilang aku lagi yang ngurus ya. Tidak. Jadi mari kita mengerjakan yang menjadi tugas kewajiban kita. Kalau kita tidak kerjakan, ya maaf kata, jangan berharap upah. Terus ibadah jangan yang lahiriah saja, yang batiniah, yang manusia dalamnya yang berubah, karakter dalamnya berubah, motivasi dalamnya berubah. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih juga untuk Pak Markus. Dan demikian akhir dari jumpa kita dalam acara siaran pendewasaan rohani. Dan kita akan jumpa lagi dalam acara siaran pendewasaan rohani bulan depan ya, pada tanggal 11 April 2018. Baik, dan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, Tuhan memberkati.